Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan pernikahan sebagai ibadah, Tuhan yang menciptakan pernikahan sebagai sunnah, Tuhan yang menciptakan pernikahan menjadi indah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Membahas mengenai tantangan pengantin baru. Bagi yang baru menikah, hari ini akan menjadi sesuatu yang paling penting untuk disimak. Karena pembahasan mengenai pernikahan bukan pembahasan yang ringan begitu saja. Tapi ada hak dan kewajiban, ada tugas yang harus terus dikuasai, yang harus terus dilakukan, yang harus terus diketahui oleh pasangan suami istri. Menjadi PR untuk kita bersama. Selamat menjalani hidup bahagia, rumah tangga yang baru, dalam artian hidup yang baru. Karena setelah sendiri lalu berdua berarti memasuki ruang lingkup yang baru, dunia yang baru. Dunia penuh tantangan. Karena kenapa? Menyatukan dua yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan membina rumah tangga. Rumah yang punya tangga, artinya penuh dengan tantangan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, muka Dimahnya pagi-pagi kayaknya udah mantep banget nih. Tapi sebelumnya kita sapa juga ya. pemirsa yang ada di rumah dulu. Buat apa yang akan kita omongkan dalam Betul. jam ke depan. Masya Allah. Kita sapa Pak Ustadz, jamaah yang ada di rumah nih. 1, 2, 3 bareng-bareng yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Allah kasih kesehatan buat kita. Allah kasih kesehatan buat kita untuk menyaksikan Islam Itu Indah. Majelis ilmu ya, dimana mudah-mudahan yang menyaksikan ini juga diberikan pahala yang luar biasa. Karena kalau orang menghadiri majelis ilmu itu, menuntut ilmu itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Insya Allah. Jadi yang hadir ini luar biasa. Apalagi ibu-ibu dari bapak-bapak dari mana ya? Dari mana sih ibu-ibu ini? Dari mana Bu? Jogja. Dari Jogja. Wah, ya Allah. kampungnya istri saya toh. Koleksi dari mana Bu? Dari Tangerang. Itu sekarang tempat tinggal saya. Bapak dari mana Pak? Tangerang juga ada Jogja dari Jogja. Dan Tangerang. Berarti tanah kelahirannya Jogja itu istrinya Padli. Betul. Kemudian Tangerang tempat tinggalnya Padli. Jangan-jangan ini adalah pendukung Padli semua. Enggak Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa aja. Pak Ustadz, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya. Karena kalau ngomongin masalah pengantin baru, kalau tamunya bukan pengantin baru nggak enak. Ya. Tamu kita hari ini adalah pengantin baru. Ada Kinos. Assalamualaikum Kinos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat gak? Beberapa pertemuan yang lalu kita ngobrol-ngobrol sama Kinos. Kinos ditanyain masih, aduh, kayak orang ketakutan. Betul. Bener gak sih, Nos? Iya bener. Waktu itu ketakutan apa sih waktu mau nikah? Terakhir siap nggak siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Ini sama kejadian waktu saya dulu Pak Ustadz. Siapa? Saya pengen nanya. Enak aja, saya lagi cerita. Dulu saya cerita pas lagi saya mau ngelamar. Itu kan udah bercampur aduk tuh perasaan, hati dan lain-lain. Karena kalau kita bicara ngelamar anak orang itu kan berarti udah berpikir saya harus mempunyai tanggung jawab yang besar nih sebentar lagi nih. Jadi antara iya dan enggak, pas kira udah yakin di hati, datang ke sana takut ragu-ragu ditolak. Kalau sampai ditolak tensin juga nih pulang ke rumah ya kan? Mohon maaf ya, saya tidak seperti itu. Oh gitu. Kalau saya selesaikan sebelumnya jauh-jauh pertemuan, nanti orang tua aku datang melamar gini ya, jadi gini, aku bikin skenario duluan. Jadi ketika orang tua saya datang melamar, aman sudah. Nggak seru. Wow. Kalau Kinos gimana Kinos? Iya tegang juga. Tegang juga kan? Tegang Cuman juga. yang kemarin abis ceramah sama Pak Ustadz, sama Kok pada akhirnya Kaufi siap juga. tuh gimana sih? Ya Kan kalau kemarin dibilang siap siap nggak siap, cuman Allah yang tahu ya. Oh, Maksudnya Masya siap nggak siap, Allah. insya Allah. siap. Memantapkan Masya hati. Tapi Allah. alhamdulillah, Alhamdulillah. berkat dari Islam Itu Indah semakin pede dia untuk menikah. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan lu dong Bu. Luar biasa nih, alhamdulillah. Tapi kenapa kita tidak diundang ya? Oh iya, kenapa kita nggak diundang? Emang nggak nyampe ya? Oh, nyampe dari mana? Oh nanti dikirim lagi deh ulang, kita bikin undangan baru. Enak aja, acaranya udah selesai. Kawin Acara lagi kali Pak. syukuran. Ah, ya Allah. Auzubillah, astagfirullahaladzim. Ya, sama Gina lagi maksudnya. gitu. Syukuran Syukuran. maksudnya. Bener. Syukuran karena sukses pernikahan. Jangan nikah lagi. Kawin Nggak lagi, kawin boleh. lagi. Kalau kawin lagi boleh Pak Ustadz? Jangan. Kalau kawin kan nggak undang-undang Pak. Oh iya benar. Nikah yang undang-undang. Ngapain kawin undang-undang? Iya benar. Tapi kan namanya pernikahan itu harus melibatkan banyak orang dalam artian
Kemudian apa? Ketika mau melamar jangan libatkan banyak orang supaya tidak terlalu banyak syaratnya. Sembunyi-sembunyi aja melamar. Kalau terlalu semua keluarganya diundang, banyak syaratnya. Minta mobil lah, minta itu lah, minta bener. itulah. Itu bener Tapi banget. kalau pestanya libatkan banyak orang supaya banyak yang bantu. Bantu apa? Masya Allah. Amplop. Bukan. Oh, beda lagi. Enggak, bukan amplop, ampau. Sama aja. Sama aja. Alhamdulillah ya. Tapi yang luar biasa Apa waktu tuh? Ustaz Okin nikah. Kenapa Pak Kenapa? Ustadz? Aku ke Surabaya waktu itu beliau nikah ya. Pak Ustadz diundang nggak? Diundang, Oh, diundang. cuma diundang langsung suami istri. Oh gitu. Bangga, bangga. Karena itu doang diundang. Waktu Raffi nikahan nggak diundang. Bangga lah aku. Iya, iya. Cuma kenapa ya sebenarnya aku tidak dibawain? Oh gitu Oh ya. iya ya Allah, Nggak minta. PR nih. Istri saya selalu pesan. Udah, Ustaz, Souvenirnya waktu masih itu ada nggak sisanya? Quran, ada insya Ya Allah. udah nanti insya Allah. dikasih. Yuk kita bahas tema kita hari ini adalah tantangan pengantin baru. Nih Masya Allah nih buat pengantin-pengantin baru yang di rumah nih atau yang mau menuju jadi pengantin baru. Ustaz Oki bagaimana menyikapi diri supaya bisa melewati tantangan di awal-awal pernikahan. Karena kebetulan nih dari antara kita berempat yang paling anget ada Ustaz Oki. Kalau yang ini belum. Silakan Ustaz Oki mau izin waktunya. Bagaimana agar kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi pengantin baru? Kita harus paham dulu apa sih definisi dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan sudah dijelaskan singkat tadi oleh Ustadz adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ada nggak Bu zaman sekarang? Nggak ada. Di dalam agama itu hanya pernikahan itu penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Anak Adam, anak manusia. Artinya menikah itu sesama anak manusia. Nggak ada yang nikah selain dengan manusia. Ada nggak orang nikah selain dengan manusia? Ada Bu, di luar sana ada. Ya, nikah sama jin ada, sama binatang, nauzubillah min zalik ada. Tidak. Di dalam Islam adalah penyatuan laki-laki dan perempuan. Anak Adam, anak manusia dengan tujuannya, apa itu tujuannya? Untuk beribadah. Ketika mengetahui definisi dari pernikahan tujuannya adalah ibadah, maka ia siap dengan segala konsekuensinya. Sebagaimana kalau kita melakukan ibadah itu, misalnya kita bangun di sepertiga malam, ngantuk nggak Bu? Ngantuk ya, kadang ngantuk. Tapi kan kita harus mengikuti prosedurnya, ada yang namanya wudhu dulu. Ya Bu, sabar dalam menghadapi ibadah tersebut. Begitu pula dengan pernikahan. Kalau dari awal tujuannya adalah ibadah, maka ia siap dengan segala konsekuensinya. Dan ia paham apa yang ia lakukan, kalau kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kalau yang di jamaah yang ada di rumah, kalau tujuan pernikahannya ketika itu adalah, malu nih umur udah segini nggak nikah, teman-teman selevelan, setingkat udah pada nikah, luruskan lagi niatnya untuk ibadah. Oh, aku nikah karena disuruh sama orang tua, luruskan lagi niatnya untuk ibadah. Supaya apa? Kalau niatnya dari awal adalah ibadah, maka setiap detik yang dilakukan akan bernilai pahala. Berbeda kalau niat di awalnya sudah salah. Niat di awalnya misalnya untuk, aku supaya bisa senang-senang aja sama dia. Beda itu, harus diluruskan niatnya dengan niat ibadah. Jadi setiap detik bernilai pahala. Selanjutnya kita akan membahas, sebelum membahas mengenai tantangan pernikahan, harus paham juga setelah definisi pernikahan adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memperluas tali silaturahim, memperluas tali hubungan, memperluas tali persaudaraan. Maksudnya apa? Sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Orang yang menikah, suami dan istri yang menikah, otomatis perluasan hubungan pertemanan dan saudaranya semakin luas, betul nggak Bu? Dan itu berefek panjang. Apa? Mungkin saja ada yang namanya pekerjaan dari situ. Dapat rezeki dari rezekinya istri, dapat rezeki dari istrinya, dari rezekinya suami. Bisa saja tentang pendidikan, saling berbagi informasi satu sama lain, bisa. Kemudian yang harus dipahami yang kedua, tujuan pernikahan sebelum kita bahas mengenai tantangan pernikahan adalah apa? Adalah untuk saling menenteramkan. Tujuan pernikahan saling menenteramkan sebagaimana diucapkan oleh Ustaz Syam di awal tadi di surat Ar-Rum 21. Jadi para laki-laki dan para perempuan jangan cari PR kalau mau nikah. Maksudnya cari PR apa? Aku kan mau buat dia menjadi orang yang baik. Padahal dia tahu bahwa dari awal perempuan ini adalah perempuan gak baik. Ngapain kamu cari PR? Cari perempuan dari awal perempuan yang baik-baik supaya kita tentram hidupnya. Cari dari awal laki-laki yang baik-baik supaya kita tentram hidupnya. Betul gak Bu? Ada yang zaman sekarang ini orang udah pengen jadi pahlawan nih. Oh, dia sebenarnya tukang mabok. Aku pengen nikah sama dia supaya bisa dirubah.
Susah. Setelah bertahun-tahun nggak dirubah juga, baru ngadu nanti sama ustadz sama ustadzanya. Kenapa suamiku ini nggak berubah-berubah? Lah dulu waktu sebelum nikah tahu nggak suaminya seperti itu? Tahu. Kenapa dinikahin? Jadi jangan cari PR kalau ngerasa kita belum mampu. Dari awal tujuan pernikahan adalah tentram. Betul. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Kalau kita sudah paham tujuan pernikahan untuk meluaskan tali silaturahim, untuk tentram, untuk ibadah, maka insya Allah kita bisa meminimalisir tantangan-tantangan pernikahan itu. Menyiapkan dirinya juga Menyiapkan dengan diri. saling pengertian Ibu tepuk tangan dulu, gitu ya Ustaz Zoki ya. semua. Termasuk yang di rumah. Betul. Karena tadi sudah diberikan sesuatu semangat untuk menghadapi segala macam tantangan. Kalau tidak ada tantangan kan tidak seru. Iyalah, justru Tapi yang itulah jelas, bumbunya. kalau dari awal sudah mengikuti prosedurnya dari Allah dan Rasulullah, insya Allah tantangan-tantangan itu bisa diminimalisir. Betul. dengan Yang paling penting baik. nomor satu juga Kayak hati dulu nih. Iya, Iya. kayak anak yang habis mandi kasih minyak telon. Kan? Betul. Iya. Jadi ketika Betul. sudah tidak Antisipasi. Iya. lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul Pak Ustadz. Ini buat jemaah Betul. yang di rumah nih, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Nah, bagi Anda yang nggak kebagian teleponnya bisa lewat Twitter kita juga di @islamitu_indah. Setelah ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang pernikahan yang bahagia itu seperti apa sih? Yang ada tantangan, yang nggak ada tantangan, atau yang bisa melewati tantangan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak semua diberi kesempatan untuk menanggung kehidupan insan. Anak istrimu, orang tuamu, adik kakakmu, keluargamu. Janganlah, oh janganlah kau sia-siakan. Cukuplah engkau dikatakan berdosa. Saat menyiakan yang jadi tanggunganmu. Cukuplah engkau dikatakan berdosa. Saat menyiakan yang Jadi tanggunganmu. Ketika manusia mau diketahui dia orang baik atau tidak, patokannya lihat dari keluarganya. Kalau dia mampu berbuat baik kepada keluarganya, orang terdekatnya, merekalah orang yang baik. Karena kenapa? Patokannya adalah dalam diri keluarga dulu. Mau jadi pemimpin tapi keluarganya amburadul, bagaimana bisa? Kita butuh figur. Sehingga tadi dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, cukuplah dikatakan zalim jikalau dia menyanyiakan orang yang jadi tanggungannya. Itulah. Pertanyaannya, ukuran kebahagiaan itu yang bagaimana? Apakah yang siap menerima tantangan, lari dari tantangan, atau tidak punya tantangan, atau berhasil menyelesaikan tantangan? Ingat, hidup itu adalah penuh tantangan. Oleh nabluwannakum bisa minal khawfi wal ju', semua kan diuji. Selama engkau hidup, dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa hidup adalah ujian. Iya. Selama kita hidup pasti diuji. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kehidupan kita, semakin banyak ujian itu. Dan kenikmatan itu apabila kita sudah menyelesaikan ujian. Betapa nikmatnya kalau itu sudah melahirkan. 9 bulan dibawa. Setelah keluar, bisul, pas keluar, kan? Permasalahan kehidupan pasti ada. Karena hanya orang mati yang sudah tidak punya masalah lagi. Karena dia sudah mati. Orang kaya pasti banyak masalahnya. Orang miskin sudah jelas. Orang cantik banyak masalahnya karena perlu perawatan. Orang jelek perlu operasi. Itu banyak. Tidak ada orang tidak punya masalah. Anak kecil punya masalah, orang besar punya masalah, orang dewasa punya masalah.
Apalagi orang yang sudah menikah. Untuk meraih bahtera rumah tangga yang bahagia itu harus melewati tantangan. Tapi justru tantangan itulah yang membuat orang bisa jadi dewasa. Bagaimana mungkin perahu itu bisa berjalan tanpa ada ombak dan angin yang kencang? Justru itu adalah pemacu untuk bergeraknya perjalanan bahtera kehidupan kita rumah tangga. Adanya selisih paham, adanya perbedaan, adanya interaksi dalam rumah tangga, dalam hal ini istri yang butuh, sehingga suami belajar untuk bisa beradaptasi dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri kaget melihat suami ternyata punya kebiasaan ngorok lah. Iya. Oh, ternyata suami saya tidak mau diganggu kalau tidur. Kok pas dibilang ngorok Ustazah Oki yang senyum-senyum. Kenapa sih Ustazah Oki? Suami ngorok juga? Enggak, saya ngorok kalau misalnya lagi ngantuk, lagi capek gitu. Jadi Saya tidak tahu apakah saya ngorok atau tidak. Kebetulan istri saya tidak ngorok. Oh, alhamdulillah. Diam-diam, tidur lagi dia. Diam-diam istri saya tidur. Ini istri saya nikmat hidupnya. Mudah tidurnya. Kalau aku mudah tidurnya di perjalanan. Makanya istri saya bilang, kakak enak, kemana-mana ke daerah-daerah aman. Karena di pesawat tidur, di mobil tidur. Makanya saya tidak mau jadi, tidak tahu mau bawa mobil, enggak. Aku tidak mau nyetir. Karena kalau saya naik mobil pasti tidur. Jamaah. Sekarang, apakah permasalahan tantangan itu menyebabkan kita baik atau malah memburuk? Justru kita belajar untuk melewati tantangan itu. Apalagi yang namanya wanita menggunakan perasaan, laki-laki menggunakan logika, laki-laki hebat dengan kejantanannya, kedewasaannya, tanggung jawabnya. Tapi wanita memiliki kelebihan dari rahimnya, kasih sayangnya. Itu kan luar biasa. Untuk menyatukan dua hal ini tidak gampang loh. Satu dari sisi kelembutan, satu dari sisi tanggung jawab. Antara tanggung jawab dan kasih sayang yang disatukan itu luar biasa. Satu emosi, satu penyayang, satu tegas, satu lembut. Itu luar biasa loh. Makanya kadangkala dipertemukan dua sisi yang berbeda. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya pendiam. Kalau istrinya cerewet, pasti suaminya pendiam. Tidak disatukan dua yang sama. Kalau dua-duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Kalau dua-duanya diem, maaf ya, kalau dua-duanya diem, nggak ada yang jadi-jadi. Pasti ada yang cerewet. Ada yang itu. Harus seperti itu. Coba kita tanya jamaah. Bapak sudah berapa lama pernikahannya? Sudah lama sekali. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Lebihnya itu 10 tahun. 40 dong Pak Ustadz. Bapak? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 6 tahun. Maaf, lebih lama saya. Saya 7 tahun. Ada tantangannya enggak, Pak? Banyak. Banyak sekali. Apa aja? Ya, biasalah sama seperti kehidupan orang-orang yang lain juga. Dan itu tentu dirasakan juga sama orang-orang yang Selama 30 tahun lebih Selama itu. 30 tahun. tidak selamanya tantangan. Ada juga yang manis-manis. Wah. Saya tidak setuju itu. Bulan madu. Berarti cuma 1 bulan yang manis. Wah, betul Pak Ustadz. Bulan lainnya pahit Betul. semua. Itu kan kalau udah lama Pak Ustadz, coba yang tanya sama yang baru-baru nih, Yang baru-baru nikah. gimana? Udah ada ini belum? Maksudnya pasti kan ada perbedaan pendapat, karena kan masing-masing kan dibedakan. Udah bertengkar? Setelah menikah belum? Belum ya. Tapi Alhamdulillah belum. perbedaan pendapat yang paling sering apa nih? Setelah menikah, Setelah menikah, jadwal kerja mungkin ya. jadwal kerja, iya. ribut-ribut dikit. Kamu Nggak jangan ribut sih, nggak maksudnya ribut. berdiskusi. Berdiskusi. Pembagian tugas ada So nggak? far masih berdiskusi. Sudah ada pembagian tugas? Di rumah udah. Ada apa-apa aja? Gantian siapa yang bersihin rumah gitu udah. Oh, sudah begitu? Udah begitu. Alhamdulillah. Oh, itu memang seru banget sih Pak Ustadz. Seru. Pengantin-pengantin baru ini kan lagi menyamakan visi misi nih ke depan mau kayak gimana. Karena kan mereka kan dari latar belakang yang berbeda, orang tua yang berbeda, pendidikan Iya. yang berbeda gitu kan. itu visi Jadi, misi penting banget. penting Bahkan banget. dilakukan sebelum pernikahan. Apalagi Betul. menyatukan dua suku yang berbeda ya. Iya. Ada 2 budaya yang berbeda. Betul, Pak Terus Ustadz. 2 sifat yang berbeda. Itu luar biasa, sesuatu yang beda itu menarik juga. Banyak tantangannya karena mau disatukan. Betul. Kecuali kalau menikah laki-laki dengan laki-laki.
Aduh. Itu Tapi haram. udah ada komplain belum dari istri? Seandainya kayak tadi mungkin, Kinos ternyata tidurnya ngorok Oh gitu. iya, makanya tadi Ada? senyum-senyum. Udah ketahuan Oh, bener, saya bener. ngorok sama Gina. Bener ya? Udah ketahuan ngoroknya. Oh gitu. Oh, udah Tapi ketahuan. Gina nggak ngorok juga kan? Gina Kalau nggak. ngorok dua-duanya ntar nggak ada yang tidur. Entah Gina nggak ngorok, entah saya duluan tidur daripada Gina. Jadi Oh, saya nggak tahu gitu. dia ngorok apa enggak. Oh berarti selama ini yang duluan tidur adalah Kinos. Saya dong. Belum pernah Gina duluan. Kan saya yang capek duluan. Oh, subhanallah hebat ya. Wanita yang Ica. berarti wanita soleha itu Iya. adalah tidur sebelum suami tidur dulu baru istri. Betul. Nanti ketika suami belum bangun, istri sudah bangun. Iya, Masya Berarti Allah. Gina itu adalah Wanita istri soleha. soleha. Tepuk Wah, tangan, Masya Bu. Allah. Amin. Terus gini, sebentar Pak Ustadz sedikit satu nih. Kan banyak juga kan nih artis-artis yang baru nikah, umurnya baru sekian bulan, tiba-tiba udah ada masalah mau bercerai lah apa segala macam. Melihat hal kayak gitu, kayak gimana nih pendapatnya Kinos? Pelajaran. Pelajaran justru. Pelajaran. Pelajaran aja apa? Kaget. Pelajaran apa? Pelajaran maksudnya jangan Pelajaran sampai- apa? Pelajaran ya entah masalahnya apa, harus lebih sabar. Begitu? Betul. Alhamdulillah. Komunikasi. Betul. Dan pelajaran untuk banyak orang yang belum menikah untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Itu kan makanya ada ta'aruf kan perkenalan. Tadi saya keluarga. ngobrol-ngobrol juga sama dia, udah ngobrol-ngobrol. Yang penting tuh harus begini. Jadi dia udah mulai sedikit-sedikit. Kalau Syam, ya. kenapa belum menikah? Takut ya mau menikah ya? Orang masih kuliah. Dia masih belajar. Selesaikan dulu tugasnya. Iya Pak Gurunya ngebelain aja sih. Bukan, yang namanya Iya, menikah itu kan harus banyak, Betul. banyak persiapan yang harus siapkan. Dan Terus menikah kalau itu Syam menambah ada merasa tanggung takut jawab. nggak untuk menikah? Kalau merasa takut sih ya agak was-was juga ya. Pertanyaan, Ya. sudah sunat? Oh, sudah, Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Sudah sunat. Udah ada pekerjaan. Nah. Udah ada pekerjaan tetap. Belum, Ustaz. Belum. Ya. Itu karena kan harus ada nafkah lahir dan batin. Yang ditakutkan apa kalau dari Syam sendiri Ya. untuk menikah? Jadi coba ngebayangin diri sendiri ngebayangin ya. Anak orang dilahirkan sama emaknya, dibesarkan sama bapaknya, disekolahkan sama bapaknya, terus kita mau ngambil gitu. Mau ngambil si anak itu. Yang udah jadi Yang itu. udah jadi itu. Pasti kita butuh persiapan yang banyak. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan mitsaqon ghalidha. Ada perjanjian yang sangat keras yang Oh, berarti sangat sudah kuat. siap Wah, dia. Masya Allah. Karena sudah tahu rambu-rambunya. Oh. Orang yang biasa langsung mau menikah aja lantas tidak tahu rambu-rambunya, langsung menikah aja tidak ada perasaan was-was dalam kehidupannya, itu berarti orang yang apalagi tidak ada persiapan, langsung saja menikah. Oh ternyata ada tanggung jawab. Tuh, tapi gini. Tapi pernikahan yang disegerakan kalau siap lahir batin itu bagus. Apa itu? Karena kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah mereka itu butuh yang namanya melampiaskan hawa nafsunya atau biologisnya. Betul. Dan itu adalah satu fitrah. Nah. Itu adalah diperbolehkan. Hanya bedanya di dalam Islam itu pacaran itu boleh loh. Masa? Boleh tapi nanti setelah pernikahan. Oh, Karena dibalik. fitrahnya manusia itu Jadi adalah pacaran itu setelah Iya, pernikahan. karena fitrahnya manusia saling memandang, saling memegang, saling bercumbu dan selanjutnya itu boleh tapi dilakukan di tempat-tempat yang halal. Nah, pertanyaannya, kan kita cowok-cowoknya ada 3 belum nikah nih. Siapa? Tuh? Islam itu indah. Siapa? Syam, kemudian Risma Wanda, kemudian ada Cepi. walaupun dia sudah Pernah merasakan. tapi udah duda, berarti dia disebutin. jadi belum nikah lagi dia. Betul. Ini tapi mudah-mudahan nih semua laki-laki yang nonton Islam itu indah ini seperti Ustadz Syam. Jadi nggak menggampangkan juga pernikahan. Harus ada persiapan yang sangat luar Bagus. biasa. Itu bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam nih, luar biasa nih. Nah, nih Tunggu pelajaran dulu, juga. Apa Pak pelajaran yang Ustadz? terbaik itu ketika kita meneladani, mengambil Betul. contoh. Betul. Kan kadang-kala kalau kita mau menikah itu harus pergi ke petua-petua dari orang tua. Masya Allah. Dinasehati, itu Ya. penting. Betul Pak Ustadz, kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah nanti untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Telepon aja ke 791-87700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag pengantin baru. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zauki. Tentang Jangan apa kemana-mana. ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Seorang peneliti dari Ohio University mengatakan di dalam jurnal sosiologinya, dia melakukan penelitian di sekitar tahun 1985 sampai tahun 2000. Dia melakukan survei terhadap 9.000 orang. Dia meneliti ternyata kekayaan orang yang menikah itu meningkat 2 kali lipat. Kekayaan orang yang menikah itu jauh lebih banyak 4% dibanding seseorang atau 2 orang pasangan yang digabungkan kekayaannya. Contoh, orang yang memiliki pacar, masing-masing punya pekerjaan, lalu kekayaan keduanya digabung, itu lebih sedikit daripada kekayaan orang yang sudah menikah. 4% tiap tahunnya, menurut Jay Zagorsky dari Ohio University. Ini penelitian dilakukan tahun 1985. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau Allah mendapatimu sedang dalam kesusahan, Allah yang membuatmu kaya, kata Allah. Allah yang memberikan segala karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Ayat ini sebenarnya memotivasi bagi para laki-laki yang takut menikah karena khawatir miskin. Insya Allah, Allah akan membantunya sepanjang ada semangat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar dan mendengar bersama-sama dari kisah tentang sepasang pengantin suami istri yang terkenal dengan pengantin langit. Tapi pernikahannya hanya 1 malam saja. Pengantin 1 malam. Inilah kisah mengenai sahabat Rasulullah SAW bernama Hanzalah. Kisah mengenai Hanzalah, kisah yang menjadi sedemikian populer, menjadi pembelajaran untuk kita bersama, karena Hanzalah adalah seorang pengantin baru yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke medan perang. Hanzalah bin Abu Umair. Hanzalah ini atau bin Abu Amir ini, ayahnya bernama Abu Amir, adalah seorang pemimpin suku Aus yang berada di Madinah. Abu Amir ini sangat membenci Rasulullah SAW dan memusuhi Islam pada saat itu. Lalu ia tidak tahu bahwa anaknya sendiri, Hanzalah, adalah salah seorang yang telah memasuki Islam. Kemudian Hanzalah pada suatu ketika menikah dengan seorang wanita pujaannya bernama Jamilah. Jamilah ini adalah anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik yang juga sangat membenci Islam sejatinya. Sore itu adalah sore yang begitu romantis. Angin berhembus dengan sepoi-sepoi, tanaman bergoyang-goyang seakan-akan ikut berbahagia atas pernikahan 2 anak manusia yang solih dan solehah ini, 2 anak manusia yang sangat mencintai Allah ini. Ia adalah Hanzalah dan Jamilah. Pernikahan Hanzalah dan Jamilah pun pada akhirnya sore tersebut kembali menjadi malam. Memasuki malam gemintang, langit menjadi begitu tenang, gemerlap bintang-bintang yang begitu indah, membuat malam itu menjadi malam pertama yang tidak pernah mereka lupakan sama sekali. Malam pertama yang begitu indah, malam pertama yang begitu syahdu, yang penuh dengan keromantisan ala pengantin baru. Malam itu mereka saling bercengkrama satu sama lain.
Malam itu mereka saling berpegangan, saling menatap, saling bercumbu. Alangkah membahagiakannya malam itu. Malam pengantin yang luar biasa yang tidak pernah mungkin dilupakan. Mereka saling bergenggaman hingga pada akhirnya subuh tiba. Malam yang tidak pernah mereka sangka akan begitu luar biasanya membekas di hati mereka. Namun ternyata di keindahan pada hari itu, pada malam yang dingin itu, pada saat tangan mereka saling bergenggaman itu, tiba-tiba begitu pagi mulai datang, begitu matahari mulai terlihat, terdengar teriakan dari orang-orang muslim untuk pada hari ini, saat ini, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, larilah kalian, pergilah kalian untuk pergi dalam perang Uhud. Pada hari ini, saat ini juga Hanzalah yang mendengar seruan tersebut dari luar rumahnya, kemudian lantas langsung melepaskan genggaman dengan istrinya, langsung melepaskan pelukan dari sang istrinya, langsung bersiap-siap memakai baju dan berlari menuju ke medan perang, menuju perang Uhud. Kemudian pada saat itu di pagi itu ia meninggalkan istrinya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ia begitu merindukan peperangan Uhud ini, karena ia tahu orang-orang yang mengikuti perintah dari Allah ini adalah orang-orang yang teruji akan keimanannya, adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Hanzalah lebih memilih mencintai Allah dan meninggalkan istrinya ini padahal ia sedang bergenggaman semalaman dengan sang istri pengantin baru ini. Lalu apa yang terjadi? Dalam perang Uhud tersebut, Hanzalah pun pada akhirnya berperang dan melawan duel salah satunya dengan Abu Sufyan, seorang kafir Quraisy yang terkenal akan kejahatannya. Hanzalah mulai menebas kanan kiri pedangnya untuk melawan Abu Sufyan. Kemudian apa yang dilakukan Hanzalah? Menebas kaki kuda dari Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan pun terjatuh dari perang Uhud. Dan ketika Abu Sufyan bersiap-siap dan ketika Hanzalah bersiap-siap untuk pada akhirnya menebas dari Abu Sufyan ini leher Abu Sufyan pun kemudian merintih dan berteriak-teriak memanggil orang-orang di sekitarnya. Wahai orang-orang Quraisy, lawan si Hanzalah ini, ia ingin membunuhku, lawan ia, habisi ia. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy yang mendengar hal tersebut, pada akhirnya mereka pun melawan Hanzalah. Mereka menebas kanan kiri pedang belakang untuk Hanzalah tersebut, sehingga Hanzalah pun yang tadinya berdiri tegak kemudian jatuh. Dan bukan sampai di situ saja, Abu Sufyan memang selamat, tapi beda dengan Hanzalah. Tombak-tombak pun pada akhirnya menuju ke badannya sehingga Hanzalah pun mati di situ sebagai syuhada. Pada saat Hanzalah mati sebagai syuhada dalam perang Uhud, kemudian orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya ada ayahnya sendiri, Abu Amir, melihat keadaan anaknya. Orang-orang di perang Uhud yang kemudian mati sebagai syuhada, para pasukan muslim, mereka tidak hanya mati begitu saja, tapi dicincang-cincang juga badannya. Tapi tidak dengan Hanzalah, karena Abu Amir melarang hal tersebut, karena itu adalah anaknya sendiri. Lalu ketika para sahabat dan Rasulullah SAW setelah usai dari perang Uhud, mereka melihat para pasukan-pasukan yang telah menjadi syuhada. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat mayit atau jenazah dari Hanzalah, kemudian terdiam dan terpaku, sehingga sahabat-sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul? Kenapa engkau tertegun melihat jenazah dari Hanzalah ini? Aku melihat Hanzalah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan di antara langit dan bumi aku melihat beribu-ribu malaikat sedang memandikan jenazah dari Hanzalah ini. Coba tanyakan kepada sang istrinya Jamilah, apa yang ia lakukan, apa yang Hanzalah lakukan sehingga malaikat memandikannya. Lalu ketika ditanyakan oleh sang istri, apa jawab istri Jamilah ini kepada para sahabat? Sesungguhnya Hanzalah pada saat itu sedang bermesraan denganku. Ia belum sempat mandi junub, ia belum sempat mandi wajib untuk membersihkan dirinya. Begitu ia mendengar kumandang perang, ia langsung pergi dan meninggalkanku, lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dibanding aku. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Lihat, inilah sang pengantin baru yang rela meninggalkan istrinya demi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kecintaan yang lebih utama selain kecintaan kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan menjadi pembelajar. Jadi belajar dari kisah tersebut kepada semua nih pengantin baru, bukan berarti setelah kita menikah semua ibadah kita terhalangi oleh istri. Justru pasangan itu mendorong kita untuk lebih hebat dalam ibadah. Istri mendukung suami dalam ibadah, bukan menghalangi suaminya untuk beribadah. Begitu pula sebaliknya, wanita-wanita itu tidak boleh lagi dihalangi ibadahnya. Dulu dia rajin salat duha, setelah menikah nggak salat duha. Dulu suaminya rajin berdakwah, ketika dia sudah menikah kurang ibadah dakwanya. Nauzubillah. Justru istri ataupun suami saling mendukung karirnya masing-masing. Betul. Bukan malah menghalangi. Betul. Kayak Ustaz Soki ya.
Didukung terus karirnya ya. Alhamdulillah. Somnya juga Masya didukung. Allah. Ini abang lagi nonton, abis itu kasih kritikan. Nanti ceramahnya lebih padat lagi ya, lebih bagus Iya, lagi gitu. luar biasa kamu Makasih ya gitu. abang ya, makasih. Istri saya juga begitu. Siapa? Mau kalah saya. Nanya Ustadz. Orang saya mau kasih kesempatan dulu Pak Ustadz ya, Ustadz Zoki. Sama jamaah yang ada di studio nih yang mau bertanya langsung sama Ustadz atau juga Ustazah boleh. Silakan angkat tangannya, ayo. Angkat tangan dulu sebentar. Oh ini aja dulu nih si Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Teti dari Masjid Taklim Al Ikhlas Tangerang. Di BKMT Tangerang. Oh, BKMT ya Tangerang. Iya, Silakan, Ibu. bajunya ketahuan. Oh gitu ya. Ada tulisannya. Silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya seorang anak perempuan dan sekarang sudah menikah dengan pria pilihannya. Bukan pilihan ibu. Bukan. Awalnya saya tidak setuju karena sifatnya dia kurang baik gitu ya. Tapi anak saya karena mencintainya jadi saya izinkan. Dan sekarang anak saya mengeluh, sering adu ke saya. Dan gimana, apakah saya harus menegurnya? Apakah gimana Pak Ustadz tuh? Atau mapacida bahasa Bugisnya Apa tuh artinya Pak Ustadz? Syukurin gitu. Oh enak aja. Anaknya masa disyukurin. Ibu terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa Ibu. Atau Silakan. rasain. Nih dijawab dulu nih Ustaz Zoki dulu deh. Makan itu cinta. Ustaz Zoki Itu silakan. ini contoh bagaimana pentingnya mendengar nasihat dari kedua orang tua. Betul. Karena mereka jauh lebih berpengalaman dibanding anak-anak muda nih. Anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta, maka cintanya buta, seakan-akan yang lain ngontrak. Cuman berdua saja, makanya dikatakan cinta itu buta. Hati-hati dengan cinta. Nah, membahas mengenai hal tadi, diteliti dulu apa kesalahannya. Kalau kesalahannya bisa ditolerir, alangkah lebih baik untuk bersabar. Dan kemudian sang anak, jadi anak dulu Bu yang ngobrol sama suami. Kalau nggak bisa baru dipanggil hakam atau ahli keluarga, ibu yang tugasnya untuk mendamaikan, bukan mengkompor-komporkan. Tapi kalau kesalahannya tidak bisa ditolerir, contohnya berzina, contohnya memukul, KDRT yang sudah berlebihan dan membahayakan nyawanya, maka itu alangkah lebih baik untuk dipikirkan ulang pernikahan tersebut. Iya, ini Gitu. mungkin tambahan Pak Ustadz nih buat anaknya Ibu juga jangan buat bentar ngadu. buat anaknya ibu. Jangan suka mengadu-ngadu. Semua ini pengantin baru ini. Kalau ada permasalahan rumah tangga, jangan suka mengadu-ngadu. Selesaikan di rumah tangga kalian masing-masing. Jangan pergi mengadu, karena bisa jadi Anda marah di pagi hari, marah di siang hari, marah di sore hari, malamnya sudah rujuk lagi. Tapi kalau melibatkan orang tua, kita sudah rujuk, anak sudah rujuk, tapi orang tua masih marah sama menantunya. Betul. Jadi jangan betul. coba-coba melibatkan. Begitu pula orang tua jangan ikut campur dengan permasalahan anak. Betul. Kenapa? Kenapa itu menantuku? Kenapa? Jangan. Kenapa? Nanti dia baikan, kamu yang susah baikan. Betul. Itu. Ibu bagus. Ibu langsung ademkan, berikan pengalaman ibu untuk menyelesaikan rumah tangga, tidak usah dikompor-komporin. Nah, tuh Ibu terima kasih banyak Bu, luar biasa pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Ini pelajaran buat kita semua nih, buat Kinos juga yang pengantin baru. Kalau ada masalah sama istri, nggak usah ngadu-ngadu sama orang tua. Selesaikan berdua. Selesaikan berdua aja. Mudah-mudahan selesai di situ, nggak ada yang berlanjut-lanjut lagi. Pokoknya kalau enggak-enggaknya. perlu tembok tidak dengar. Betul, Masya Allah. Ini buat yang di rumah nih, kita akan kasih tahu lagi nih lebih dalam lagi. Karena setelah ini Pak Ustadz akan mengkaji lebih dalam tentang menikah itu seperti apa. Menikah itu butuh ilmu. Masa tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Takkan ada habis-habisnya kalau kita membahas tentang pernikahan. Makanya pernikahan itu butuh bekal sebelum, ketika, dan setelah menjalani pernikahan itu. Makanya kajian kita adalah bekal ilmu dalam pernikahan. Mohon maaf, bukan berarti yang membawa kajian ini lebih ahli, berpengalaman, atau lebih memiliki. Tidak. Kita hanya saling mengingatkan.
Ada bekal yang harus disiapkan ketika orang akan menuju ke pernikahan. Bekal menuju ke pernikahan ada 5. Usahakan memiliki bekal apa? Agama. Karena ketika orang akan menikah, nikah itu adalah ibadah. Nikah Sunda paman raga ani Sunda palesamini, buat laki-laki perempuan semua jadi ibadah. Bekal agama, sosok laki-laki akan menjadi imam dan sosok wanita akan jadi makmum. Bekal yang kedua adalah ilmu. Bagaimana arus pernikahan itu harus diilmui. Bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Belajarlah untuk jadi istri yang baik. Dan ingat, ketika orang belajar tidak boleh puas dengan ilmunya, selalu menambah, menambah, dan menambah. Tidak boleh orang puas dengan ilmu. Ketika orang stuck dengan ilmunya, disitulah letak ketidakmampuannya dia. Bekal yang ketiga, apa bekal yang ketiga? Bekal fisik. Harus ada bekal fisik. Merawat tubuh, memelihara diri, menjaga kondisi diri, itu penting. Kebutuhan pokok dalam hal fisik adalah sehat. Kebutuhan tambahnya adalah kebugaran. Dan kebutuhan tambahan yang kemewahan adalah mempercantik, memperganteng diri. Dan ingat, sehat itu penting. Sosok suami maupun istri apalagi yang akan melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik, makan yang terbaik. Kemudian yang keempat, bekal yang paling penting ketika orang menikah adalah harus ada materi. Karena ada jaminan, ada nafkah. Bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Istri tidak dicarikan nafkah, tapi memberikan dia nafkah. Karena betapa banyak orang banyak harta, tapi pelit pada keluarganya. Dan ukuran nafkah itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, tapi seberapa engkau akan memberikan nafkah itu. Sehingga nafkah itu bisa jadi 2, lahir dan batin. Ingat, berikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Apalagi yang kelima adalah bekal sosial. Apa itu? Ada mertua, ada ipar, ada keluarga istri, ada keluarga suami. Bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka, dengan keluarga yang baru. 5 ini adalah bekal untuk orang mau menikah. Agama, ilmu, fisik, materi, dan sosial. Ketika orang menjalani pernikahan, maka bekal yang paling hebat adalah sanggup melaksanakan 3 hal. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mampu memberi, mampu menerima, dan mampu memberi kasih sayang. Ini penting. Mohon maaf kepada seluruh pengantin baru yang baru menjalani pernikahan, ini tidak seberapa. Kelak engkau akan menambah tantangan lagi dengan lahirnya generasi anakmu. Makin bertambah. Tapi jaminan dari Allah, ada 3 orang yang dicukupkan rezekinya, dibantu oleh Allah akan rezekinya. Tidak usah ragu. Siapa itu? Orang yang ada niat untuk bayar utang, orang yang ada niat untuk mengurus agama Allah, membantu agama Allah. Dan yang ketiga, orang yang ada niat untuk menafkahi keluarganya. Insya Allah. Barang siapa laki-laki takut menikah karena miskin, kalau saya menikah nanti jatuh miskin, uangku akan terbagi, uangku akan diambil istri, kafir, kubur nikmat. Makanya laki-laki yang tidak menikah pelit, karena tidak mau berbagi. Uang diambil semua. Istri tidak mengambil hartamu. Istri itu mengatur hartamu. Istri itu mengelola hartamu. Tahu nggak? Istri bagaikan lemari. Baju disimpan di lemari. Kayaknya baju itu milik lemari. Celana itu milik lemari. Bahkan ada topi yang dimasukkan di lemari, ada buku-buku dimasukkan di lemari, harta dimasukkan di lemari, emas dimasukkan di lemari. Laki-laki apanya? Jadi semua harta milik istri. Jadi suami milik apa? Suami memiliki kuncinya. Jadi tidak usah ada pelit, tidak usah takut. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Tidak ada masalah. Ini
kajian kita bagaimana kita menjalani rumah tangga yang baik. Rumah milik siapa? Milik istri. Dan Harta milik istri dan anak. emas-emas Istri dan anak. semua. Istri dan anak. Dari suami milik apa? Memiliki istri. Ya, tepuk tangan. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong Bu buat kajiannya Pak Ustadz Maulana, luar biasa. Mudah-mudahan. Ustadz Sauki yang paling enak ya. Tuh. Apa tuh Pak Kalau saya Ustadz? juga begitu. Ah. Semua harta milik istri, milik anak semua. Saya ditanya, Ustaz punya apa? Punya istri. Iya. Kalau Ustazah Punya Kenapa? semua. Karena Ustadz Hoki kan udah istri. Iya. Dia punya semua berarti. Alhamdulillah. Ori, Masya Allah. Mas Ori ya? Iya. Namanya apa? Bang Ori. Bang Ori, selamat ya. Semua milik Ustaz Ori. Ayo kita kasih kesempatan yang di rumah yo yang mau bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah silakan telepon ke sini sekarang ke 791-87700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silakan keluarkan Ada yang masuk? unek-uneknya atau mungkin mau curhat boleh silakan. Alhamdulillah udah ada yang masuk. Silakan diangkat Pak diangkat, Ustadz. Kinos. Halo? Ya, Sini Mas. Kinos, angkat. Sini. Kebetulan pengantin baru. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Masih ada plastiknya Bu, pengantin baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Passwordnya apa? Kalimantan Barat. Nggak ada password. Oh, nggak ada Namanya siapa bukan namanya? Dia Kalimantan Barat itu adalah provinsi terbaru. Oh gitu. Iya, ya betul tidak Bu? Iya, Iya, provinsi baru Kalimantan Ibu Barat. namanya siapa Ibu? Bu Dewi. Di mana Ibu Kalimantan Dewi. Baratnya Ibu Dewi? Di Tarakan. Pontianak. Oh di Oh, di bukan ya. Pontianak. Oh bukan. Bukan Kalimantan Baru. Udah kencok Kak, salah lagi. Ayo Ibu Dewi silakan pertanyaannya Ibu. Utara ya? Ini Ustazah dan Pak Ustadz, saya mau nanya. Utara yang baru. Saya mau nanya tentang talak. Talak. Oh, iya. talak. Silakan. Kinos turun. Jangan. Kita suruh duduk nih, Jangan. Enggak, kalau talak jangan. tahu. Talak pondok bukan nih? Nggak Bukan, boleh. itu salak. Jangan pengantin baru, jangan ada pikiran talak di dalam otaknya. Ayo silakan Ibu Dewi. Ya, saya mau nanya, suami saya itu kan apa istilahnya? Saya itu udah pernikahan yang kedua. Yang Oh, ini. pernikahan kedua. Ibu adalah istri kedua gitu maksudnya. Enggak, gini, suami saya tuh nikah lagi secara diam-diam. Oh nikah lagi secara diam-diam. Iya, terus. Setiap kali telepon ke saya tuh dia tuh bilang itu sibuk kerja, katanya nggak bisa pulang ke lokasi. Terus lama-lama ketahuan tuh punya dia punya istri. Jadi nikah istri kayak gitu kan. Udah kayak gitu tuh saya misalnya nggak terima kayak gitu. Terus dia gimana ya secara apa tuh dia nelpon ke saya. Udah katanya saya talak kamu, katanya saya cerai kau, kata dia dan gitu. Tuh gimana tuh? Ditelepon aja tuh Bu ya talaknya Bu ya. Nah, tuh gimana tuh? Oh iya. Iya. Sebentar Ibu Dewi jangan ditutup teleponnya biar dijawab dulu sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan Ustazah. Terus sekarang tuh dia tinggal sama istrinya, jadi jarang pulang. Terus Iya. aku tuh apa yang harus saya lakukan? Iya, oke Bu Dewi sabar dulu ya. Gitu. Iya. Ibu tenang dulu biar dijawab dulu ya. Kalau Ibu bingung, Ibu sambil pegangan. Sebentar Bu, dijawab dulu. Ustazah. Suara TV-nya agak dikecilin Bu. Iya, silakan Ustazah Oki dijawab. agak Ibu story. tergantung dari suaminya. Kalau suaminya dalam kondisi yang sangat marah, terkadang orang yang sangat marah dia nggak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Kalau benar-benar dalam sangat marah, nanti kalau udah dalam saat yang tenang, ibu tanya lagi maksud dari kalimat talak tersebut. Tapi kalau kemarin, kira-kira dia dalam kondisi yang sadar, kemudian dia mengucapkannya juga tadi secara jelas, sebenarnya di dalam Islam itu sudah jatuh dalam tolaknya. Jadi ibu yang lebih mengetahui, itu kondisinya suaminya lagi marah semarah-marahnya atau dalam kondisi yang tenang pada saat itu ketika mengucapkan hal tersebut. Dalam kondisi sadar atau dalam kondisi yang sangat sedang tinggi-tingginya. Kalau dalam kondisi marah nanti ibu tanya lagi tentang talak tersebut. Karena Ya, Bu. ada 3 yang tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak, rujuk. Tuh 2, 3 nikah, talak, rujuk. Tuh 2, 3 nikah, talak, rujuk. Nah ini bahaya nih. Buat suami-suami yang suka mempermainkan kata talak. Nih Kinos, hilangkan kata talak di situ. Jangan pernah ada pikiran untuk berkata talak. Kepada seorang suami, betul tadi kata Ustaz Oki, tanya balik. Kepada semua istri beritahu suami, itu jangan dekati aku dulu. Jangan dekati dulu. Coba dekati. Jangan dekati.
Ya udah deh kalau jangan. Jangan, tanya dulu. Kenapa jangan? Waktu ditelepon kamu bilang talak itu benar-benar atau main-main atau emosi? Bercanda gitu. Bercanda doang. Lain kali jangan bercanda. Iya. Awas ya. Iya. Ayo. Kayaknya juga nggak boleh Ya, ya, Ibu ya. untuk yang di rumah juga nggak boleh. Tuh, bercanda-bercanda. ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat nih. kita semua. Masya Allah. Ibu Ya, Dewi jadi terima kasih usahakan banyak jangan ya. pernah mempermainkan kata-kata talak. Iya. Selamat salam buat orang di Pontianak. Salah aku tadi itu. Iya, Kalimantan Masya Allah. Baru itu Kalimantan apa ya? Utara. Utara. Iya, ini buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam itu indah ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu indah dan masih ada di bintang tamu kita hari ini ada Kinos dan sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah karena kita masuk ke segmen apa Ustaz Zoki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Ya sekarang kita masuk di segmen mau Iya. tahu dong. Udah ada Kinos di sini yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari Twitter kita di islamituindah@yahoo.com atau yang masuk juga ke Twitter kita di @islamitu_indah. Yang pertama itu ada dari Evi_Ana. Oke. Apa boleh menempelkan foto atau poster idola di kamar? Wah, gimana nih Ustaz-Ustazah? Poster itu hati-hati aja. Carilah gambar-gambar yang mengarahkan memotivasi kita untuk semangat. Kayak figur-figur yang membuat kita bangga. Itu boleh-boleh aja membuat kita semangat. Saya 007 supaya apa semangat. Semangat. Apa mission episode berapa apa membuat semangat, Betul. memotivasi, membuat karya. Itu kan memacu diri. Itu boleh-boleh aja. Tapi hati-hati, gambar yang mengundang syahwat itu bahaya. Karena kenapa? Bisa mengundang maksiat, dosa dan Nauzubillah, sebagainya. nauzubillah. Tergantung dari gambarnya sih. Makanya ada 5 yang dilihat data pahala. Lebih bagus yang gambar-gambar yang melihat pahala. Apa itu? Melihat Ka'bah. Gambar Ka'bah kan? Melihat Al-Quran. Gambar Al-Quran. Melihat apa lagi? Yang ketiga melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang harus ada di rumah ya. Selalu ada air Zam-Zam di rumah. Yang keempat adalah melihat wajah orang tua. Menimbulkan bakti, cinta sehingga kita mendoakan. Dan yang kelima memandang wajah ulama. Masya Allah tuh Jadi jelas apa nih. foto Ustadz Maulana dipajang? Boleh. Kalau Ustadz Maulana kan nggak mungkin juga menimbulkan syahwat masalahnya, iya kan? Yang bahaya itu yang menimbulkan Foto-foto syahwat. ulama. Betul. Iya, saya selalu pergi ke Kalimantan itu, di Kalimantan itu paling banyak foto-foto ulama. Betul, Masya Allah. Nih lanjut lagi nih kita ke pertanyaan yang kedua nih. Masih, dari email. Emailnya dari fani_hasana@yahoo.co.id. Pertanyaannya, ada nggak sih caranya supaya dijauhkan dari mimpi buruk ketika tidur di malam hari, Ustaz Zoki? Caranya tentu hari-harinya penuh dengan zikir dan penuh dengan membaca Al-Quran, melakukan hal-hal baik. Yang kita harus paham dulu, mimpi itu kan ada 3. Ada mimpi memang dari Allah, ini diberikan kepada orang-orang soleh. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, itu salah satunya. Kemudian mimpinya Nabi Yakub, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat ada 11 bintang yang bersujud, kemudian diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Itu mimpi dari Allah. Ada mimpi yang dari setan. Ada mimpi dari diri sendiri karena was-was, misalnya seorang penjahat dikejar-kejar sama polisi, tidurnya malam dikejar-kejar juga sama polisi gitu. Itu mimpi dari diri sendiri, harus dibedakan dulu. Nah sekarang caranya bagaimana supaya tidak mimpi buruk selain seharian itu tiap hari penuh dengan berzikir, mengerjakan hal-hal baik, kemudian membaca Al-Quran. Sebelum tidur kan ada adab-adabnya, salah satunya adalah dengan berwudu atau membaca doa Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada doanya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian tidurnya menghadap kanan seperti ini. Nah, gitu. Jadi nih, insya Allah Kinos juga nih pelajaran nih. Tadi Kinos juga nggak cerita mimpi Mas dia buruk. agak susah tidur kalau tidur cepat. Itu mungkin juga salah satu cara juga tuh Kinos tuh. Iya takut. Mau Kalau tidur takut. cepat. Takut mimpinya gimana? ini. Mau tidur cepat, baca Quran. Karena kalau Ya. orang baca Quran kan pasti ada setan yang tiup-tiup mata kita supaya ngantuk. Dan satu lagi, kalau kita punya mimpi buruk ketika bangun kita langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, tuh
tuh gitu aja ya Bu. Ya, tapi meludahnya Formalitas saja. cuma sekedar meludah doang. Iya. Jangan meludah benar, istrinya ada di kiri. Dan kalau punya mimpi buruk jangan diceritakan pada siapapun. Khawatir Betul. setan makin berbangga. Kecuali Oke. pada orang-orang solih. Oke, Amin. Fani jelas ya Fani ya, insya Allah ya. Selanjutnya dari email nih ada nih. Silakan. Dari Versa Rahmania Hajar. Ya. Versa ini usianya baru 14 tahun, baru berhijab. Teman-temannya Versa banyak yang kaget lihat perubahan sikapnya. Jadi banyak jadinya banyak teman-temannya yang canggung bergurau, canggung Oke. main basket dan mulai menjauh. Versa seperti diasingkan. Mohon motivasinya dari Ustadz dan Ustazah. Silakan. Saya Ustazah. singkat saya jawabannya. Ustadz dulu, iya. Nah, kepada semua orang yang mengalami perubahan yang lebih baik, ketika kita digonggongi orang, dicela orang, tidak apa-apa. Saya dulu pakai kopiah itu sejak tahun 88 sampai sekarang tidak pernah lepas. Itu digonggongi orang, Ustadz, ledek-ledek itu, Ustadz, melengket itu kata Ustadz. Ya udah enggak usah. Kebaikan itu tidak usah takut ketika banyak orang yang menghina kita, meledek kita, sepanjang kita tidak keluar dari jalur yang digariskan oleh Allah, aman-aman aja. Insya Allah dia akan capek juga kok itu. Iya betul. Ustaz Zoki silakan ditambahkan. Masuk surga itu tidak mudah. Kalau mudah tentu gampang sekali untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan-kebaikan butuh perjuangan, butuh dengan usaha. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang baik, memang diingatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, kalau kita mengaku beriman pasti Allah akan uji dulu. Karena Allah ingin lihat apakah kita termasuk orang-orang yang sungguh beriman atau orang-orang yang dusta saja. Jadi tetap jalan di jalan yang kebenaran, tetap istiqomah, insya Allah nanti semakin bisa berprestasi dengan jilbabnya. Amin. Ya, insya Allah. Amin ya Allah amin. Selanjutnya nih mungkin Kinos sekarang yang mau bertanya. Boleh Kinos silakan. Kira nanya ya? Kinos yang nanya boleh. Tadi diambil. Nggak usah ngirim lewat Twitter kelamaan. Ntar sini aja Tadi langsung. ngambil dari ceramahnya Ustaz sama Ustazah juga, kalau misalnya ada masalah jangan ngadu sama orang tua atau mertua. Tadi kalau kata ini juga bilangnya kalau ada masalah selesai sendiri, Selesai jangan sendiri. minta dari orang lain segala Betul. macam. Kadang-kadang bisa justru menjerumuskan. Betul. Pertanyaannya gimana caranya kalau punya masalah tapi menyelesaikan sendiri? Gini, ya usaha dulu. Iya, tadi dikatakan memang sama Ustadz dan tadi kita sudah bahas kalau ada permasalahan memang alangkah lebih baik kalau internal dulu. Kalau internal tidak bisa, sama-sama egois satu sama lain, tentu kita membutuhkan orang yang lebih bijak. Makanya tadi dianjurkan kalau dalam Al-Quran itu nanti kita panggil hakam atau ahli keluarga atau alim ulama atau siapapun yang tujuannya untuk mendamaikan. Yang tujuannya mendamaikan, supaya kita bukan bisa, mengompori. Nah, supaya kita bisa mendapatkan pendapat dari beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, itu nggak apa-apa. Tapi kan jangan ceritanya sama semua orang, apalagi di sosial media nih. Orang-orang berantem rumah tangga sekarang curhatnya di sosial media, kan membuka aib sendiri. Kasihan, jangan, nggak boleh. Cucu, Nggak kurang ini boleh. dimasukkan di situ. Saya singkat aja. Apa tuh, Pak Ustaz? Kalau terjadi permasalahan rumah tangga, bawalah istrinya atau pasangannya ke tempat yang paling menyenangkan. Apa tuh Ustaz? Di pinggir pantai bertengkar. Oh betul kan Nggak pinggir jadi pantai. bertengkar. Nggak jadi. Nggak jadi bertengkar. Nggak jadi bertengkar. Ayo, jauh. Begini, ayo kita bertengkar. Di mana? Di bioskop. Kan dia suka nonton di bioskop. Duduk. Mau bertengkar kan nggak boleh ribut di situ. Aduh ya Allah. Atau di pinggir pantai atau di mana? Ya tempat-tempat yang menyenangkan sehingga dalam perjalanan itu dia lupa. Betul, Masya Atau Allah. suruh begini, kita tidur dulu. Nanti setelah tidur baru kita cerita. Iya, Masya Allah ya, biar jelas juga buat semuanya nih. Nih, buat jamaah yang tadi sudah mengirim pertanyaan di Twitter, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan bacakan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih di tema kita hari ini adalah tantangan pengantin baru. Saya akan membacakan Twitter yang masuk di @islam_itu_indah dengan hashtag pengantin baru. Sudah ada di sini penanya dari Ara Vanessa dari @aravanessa06. Pertanyaannya, Ustazah, suami saya berzina sampai punya anak. Setelah ketahuan sama saya, wanitanya minta maaf. Tapi saya nggak ikhlas. Gimana agar bisa ikhlas memaafkannya? Ustaz Oki, mohon izin. Iya, oh ini luar biasa karena hukuman orang yang berzina yang sudah menikah sejatinya di dalam Islam adalah dirajam atau dikubur seleher kemudian dilempari batu sampai mati. Itu syariat Islam. Dikembalikan lagi kepada ibu, kalau memang sang suami adalah orang yang sungguh-sungguh bertaubat di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu dikembalikan kepada ibu. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang keji. Kalau seandainya
cacat tubuh itu bisa disembuhkan, tapi kalau cacat moral itu adalah perbuatan yang sama Allah saja hukumannya seperti itu. Dikembalikan lagi kepada Ibu, ya. Nah, oke, berikutnya ada lagi dari Elsa Aneta di @elsa_sadik. Pertanyaannya, Ustadz, apakah penting sebelum menikah tahu masa lalu masing-masing pasangan? Kalau iya, bagaimana cara penyampaiannya? Gini, ketika orang menikah, masa lalu, biarlah masa lalu. Nah, jadi jangan kita membuka lembaran baru, jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu pasangan. Kenapa? Karena sama saja membuka borok. Karena kenapa? Jangan sampai itu lebih baik dari yang sekarang, kan bisa mengurangi diri. Jadi minder kita. Nah, tapi sebaliknya, kalau yang buruk justru membuat trauma. Betul. Jadi sebaiknya nggak usah mikirkan apa yang terjadi masa lalunya. Aku udah bilang sama istriku kita menikah, aku nggak mau tahu masa lalumu ya. Ya, Masya Allah. Jadi minta kekuatan pada Allah untuk Betul. bisa berdamai dengan masa lalu karena suka susah. Oke, Kadang suka selanjutnya ingat-ingat kan? dari DJ Lazuardi di @dj_lazuardi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri wanita dan pria yang baik untuk dinikahi? Terima kasih, Ustaz Syam, silakan. Wow. Kalau Rasulullah bersabda, pilihlah wanita atau pilihlah pria menurut agamanya yang utama. Kita boleh lihat kekayaannya, kita boleh lihat semuanya, keturunannya, hartanya, tapi yang paling utama adalah agamanya. Agama itu apa? Agama itu yang tercakup adalah akhlaknya, ibadah sehari-harinya, bagaimana dia kepada orang tuanya. Pergaulannya. Lihat salatnya. Nah. Kalau dia saja meninggalkan salat, apalagi dirimu pasti ditinggalkan. Masya Allah, nauzubillah, semua nauzubillah. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Perbaikilah, kata Rasulullah, fattaqun nisa, bertakwalah dan berbuat baiklah kepada wanitamu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya engkau mendapatkannya karena amanah dari Allah. Sesungguhnya engkau Bidadari. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Dari tema yang kita angkat adalah pengantin baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kinos yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Boleh sini sama-sama kita bareng-bareng. Sama-sama orang Makassar. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan melihat penampilan dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفة يا جيرة العالم الله يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan pernikahan sebagai ibadah, Tuhan yang menciptakan pernikahan sebagai sunnah, Tuhan yang menciptakan pernikahan menjadi indah.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Membahas mengenai tantangan pengantin baru. Bagi yang baru menikah, hari ini akan menjadi sesuatu yang paling penting untuk disimak. Karena pembahasan mengenai pernikahan bukan pembahasan yang ringan begitu saja. Tapi ada hak dan kewajiban, ada tugas yang harus terus dikuasai, yang harus terus dilakukan, yang harus terus diketahui oleh pasangan suami istri. Menjadi PR untuk kita bersama. Selamat menjalani hidup bahagia, rumah tangga yang baru, dalam artian hidup yang baru. Karena setelah sendiri lalu berdua berarti memasuki ruang lingkup yang baru, dunia yang baru. Dunia penuh tantangan. Karena kenapa? Menyatukan dua yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan membina rumah tangga. Rumah yang punya tangga, artinya penuh dengan tantangan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, mukadimahnya pagi-pagi kayaknya udah mantep banget nih. Tapi sebelumnya kita Seru sapa loh hari juga ini ya. pemirsa yang ada di rumah dulu. Merangkum buat apa yang akan kita omongkan dalam Iya. setengah jam ke depan. Masya Allah. Kita sapa Pak Ustadz, jamaah yang ada di rumah nih. 1, 2, 3 bareng-bareng yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Allah kasih kesehatan buat kita. Allah kasih kesehatan buat kita untuk menyaksikan Islam itu indah. Majelis ilmu ya, dimana mudah-mudahan yang menyaksikan ini juga diberikan pahala yang luar Iya, biasa. karena Amin. kalau orang menghadiri Amin. majelis ilmu itu, menuntut ilmu itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Insya Allah. Jadi yang hadir ini luar biasa. Amin. Apalagi ibu-ibu dari bapak-bapak dari mana ya? Dari mana sih ibu-ibu ini? Dari mana Bu? Jogja. Dari Jogja? Wah, Ya Allah. kampungnya istri saya toh. Koleksi dari mana Bu? Dari Tangerang. Itu sekarang tempat Bapak-bapaknya. tinggal saya. Bapak-bapak dari mana Pak? Tangerang juga, ada yang dari Jogja Jogja. dan Tangerang. Berarti tanah kelahirannya Jogja itu istrinya Padli. Betul. Kemudian Tangerang tempat tinggalnya Padli. Jangan-jangan ini adalah pendukung Enggak. Padli semua. Enggak Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa aja. Pak Ustadz, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya. Karena kalau ngomongin masalah pengantin baru, kalau tamunya bukan pengantin baru nggak enak. Ya. Tamu kita hari ini adalah pengantin baru. Ada Kinos. Assalamualaikum Kinos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ingat gak? Beberapa pertemuan yang lalu kita ngobrol-ngobrol sama Kinos. Kinos ditanyain masih, aduh, kayak orang ketakutan. Betul, betul. Bener gak sih, Nos? Iya, bener, Waktu bener. itu ketakutan apa sih waktu mau nikah? Terakhir siap nggak siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Ini sama kejadian waktu saya dulu Pak Ustadz. Siapa? Saya pengen nanya. Enak aja saya lagi cerita. Dulu saya cerita pas lagi saya mau ngelamar. Itu kan udah bercampur aduk tuh perasaan, hati dan lain-lain. Karena kalau kita bicara ngelamar anak orang itu kan berarti udah berpikir saya harus mempunyai tanggung jawab yang besar nih sebentar lagi nih. Jadi antara iya dan enggak, pas kira udah yakin di hati, datang ke sana takut ragu-ragu ditolak. Kalau sampai ditolak tensin juga nih pulang ke rumah ya kan? Mohon maaf ya, saya tidak seperti itu. Oh gitu. Kalau saya selesaikan sebelumnya jauh-jauh pertemuan, nanti orang tua aku datang melamar gini ya, jadi gini, aku bikin skenario duluan. Yeah, Jadi ketika sudah. orang tua saya datang melamar, aman sudah. Nggak seru. Wow. Kalau Kinas gimana Kinas? Iya tegang juga. Tegang juga kan? Tegang Cuman juga. yang kemarin habis ceramah sama Pak Ustadz, Ya. sama Kok pada Kak akhirnya Oki siap juga. tuh gimana sih? Ya Kan kalau kemarin dibilang kan siap nggak siap, cuman Allah yang tahu ya. Oh, Maksudnya Masya siap nggak siap, Allah. insya Allah. siap. Memantapkan Masya hati. Tapi Allah. alhamdulillah, Alhamdulillah. berkat dari Islam itu indah semakin pede dia untuk menikah. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan lu dong Bu. Luar biasa nih alhamdulillah. Tapi kenapa kita tidak diundang ya? Oh, kenapa kita nggak diundang? Emang nggak nyampe ya? Oh, nyampe dari mana? Oh nanti dikirim lagi deh ulang, kita bikin undangan baru. Enak aja, acaranya udah selesai. Kawin Acara lagi kali Pak. Ah, ya Allah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Sama Gina lagi Oh, maksudnya. gitu. Syukuran Syukuran. maksudnya. Benar. Syukuran karena sukses pernikahannya. Jangan nikah lagi. Kawin Nggak lagi, boleh. kawin lagi. Kalau kawin lagi boleh Pak Ustadz? Jangan. Kalau kawin kan nggak undang-undang Pak. Oh iya benar. Nikah yang undang-undang. Ngapain Benar, kawin benar. undang-undang? Iya benar. Tapi kan namanya pernikahan itu harus melibatkan banyak orang dalam artian apa? Ketika mau melamar jangan libatkan banyak orang supaya tidak terlalu banyak syaratnya. Sembunyi-sembunyi aja melamar. Kalau terlalu semua keluarganya diundang banyak syaratnya, minta mobil lah, minta itu Oh, iya minta benar. itulah. Itu benar Tapi banget. kalau pestanya libatkan banyak orang supaya banyak yang bantu. Oh, Bantu Masya apa? Allah. Amplop.
Bukan. Oh beda lagi. Enggak, bukan amplop ampau. Sama aja. Sama aja. Alhamdulillah ya. Tapi yang luar biasa Apa waktu tuh? Ustaz Okin nikah. Kenapa Pak Ustadz? Kita ke Surabaya waktu itu beliau nikah ya. Pak Ustadz diundang nggak? Diundang. Oh, diundang. Cuma diundang langsung suami istri. Oh gitu. Bangga. Enggak. Karena itu doang diundang. Waktu Raffi nikahan nggak diundang. Bangga lah aku. Iya, iya. Cuma kenapa ya sebenarnya aku tidak dibawain? Oh gitu Oh ya. iya ya Allah. Nggak minta. PR nih. Istri saya selalu pesan. Udah, Ustaz, Souvenirnya waktu masih itu ada nggak Quran. sisanya? Ada insya Ya Allah. udah nanti insya Allah. dikasih. Yuk kita bahas tema kita hari ini adalah tantangan pengantin baru. Nih Masya Allah nih buat pengantin-pengantin baru yang di rumah nih atau yang mau menuju jadi pengantin baru. Ustazah Oki bagaimana menyikapi diri supaya bisa melewati tantangan di awal-awal pernikahan. Karena kebetulan nih dari antara kita berempat yang paling anget ada Ustazah Oki. Kalau yang ini belum menikah. Silakan Ustazah Oki mau izin waktunya. Bagaimana agar kita bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi pengantin baru? Kita harus paham dulu apa sih definisi dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan sudah dijelaskan singkat tadi oleh Ustadz adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ada nggak Bu zaman sekarang? Nggak ada. Di dalam agama itu hanya pernikahan itu penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Anak Adam, anak manusia. Artinya menikah itu sesama anak manusia. Nggak ada yang nikah selain dengan manusia. Ada nggak orang nikah selain dengan manusia? Ada Bu, di luar sana ada. Ya, nikah sama jin ada, sama binatang, nauzubillah min zalik ada. Tidak. Di dalam Islam adalah penyatuan laki-laki dan perempuan, anak Adam, anak manusia dengan tujuannya apa itu tujuannya? Untuk beribadah. Ketika mengetahui definisi dari pernikahan tujuannya adalah ibadah, maka ia siap dengan segala konsekuensinya. Sebagaimana kalau kita melakukan ibadah itu, misalnya kita bangun di sepertiga malam, ngantuk nggak Bu? Ngantuk ya, kadang ngantuk. Tapi kan kita harus mengikuti prosedurnya, ada yang namanya wudhu dulu. Ya Bu, sabar dalam menghadapi ibadah tersebut. Begitu pula dengan pernikahan. Kalau dari awal tujuannya adalah ibadah, maka ia siap dengan segala konsekuensinya. Dan ia paham apa yang ia lakukan. Kalau kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kalau yang di jamaah yang ada di rumah, kalau tujuan pernikahannya ketika itu adalah, malu nih umur udah segini nggak nikah, teman-teman selevelan, setingkat udah pada nikah, luruskan lagi niatnya untuk ibadah. Oh, aku nikah karena disuruh sama orang tua, luruskan lagi niatnya untuk ibadah. Supaya apa? Kalau niatnya dari awal adalah ibadah, maka setiap detik yang dilakukan akan bernilai pahala. Berbeda kalau niat di awalnya sudah salah. Niat di awalnya misalnya untuk, aku supaya bisa senang-senang aja sama dia. Beda itu, harus diluruskan niatnya dengan niat ibadah. Jadi setiap detik bernilai pahala. Selanjutnya kita akan membahas, sebelum membahas mengenai tantangan pernikahan, harus paham juga setelah definisi pernikahan adalah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memperluas tali silaturahim, memperluas tali hubungan, memperluas tali persaudaraan. Maksudnya apa? Sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Orang yang menikah, suami dan istri yang menikah, otomatis perluasan hubungan pertemanan dan saudaranya semakin luas. Betul nggak Bu? Dan itu berefek panjang. Apa? Mungkin saja ada yang namanya pekerjaan dari situ. Dapat rezeki dari rezekinya istri, dapat rezeki dari istrinya, dari rezekinya suami. Bisa saja tentang pendidikan, saling berbagi informasi satu sama lain, bisa. Kemudian yang harus dipahami yang kedua, tujuan pernikahan sebelum kita bahas mengenai tantangan pernikahan adalah apa? Adalah untuk saling menenteramkan. Tujuan pernikahan saling menenteramkan sebagaimana diucapkan oleh Ustaz Syam di awal tadi di surat Ar-Rum 21. Jadi para laki-laki dan para perempuan jangan cari PR kalau mau nikah. Maksudnya cari PR apa? Aku kan mau buat dia menjadi orang yang baik. Padahal dia tahu bahwa dari awal perempuan ini adalah perempuan gak baik. Ngapain kamu cari PR? Cari perempuan dari awal perempuan yang baik-baik supaya kita tentram hidupnya. Cari dari awal laki-laki yang baik-baik supaya kita tentram hidupnya. Betul gak Bu? Ada yang zaman sekarang nih orang udah pengen jadi pahlawan nih. Oh dia sebenarnya tukang mabok. Aku pengen nikah sama dia supaya bisa dirubah. Susah, setelah bertahun-tahun gak dirubah juga baru ngadu nanti sama ustadz sama ustadzanya. Kenapa suamiku ini gak berubah-berubah? Lah dulu waktu sebelum nikah tahu gak suaminya seperti itu? Tahu, kenapa dinikahin?
Jadi jangan cari PR kalau ngerasa kita belum mampu. Dari awal tujuan pernikahan adalah tentram. Betul. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Kalau kita sudah paham tujuan pernikahan untuk meluaskan tali silaturahim, untuk tentram, untuk ibadah, maka insya Allah kita bisa meminimalisir tantangan-tantangan pernikahan itu. Menyiapkan dirinya juga Menyiapkan dengan diri. saling pengertian Ibu tepuk tangan dulu, gitu ya Ustaz Zoki ya. semua. Termasuk yang di rumah. Betul. Karena tadi sudah diberikan sesuatu semangat untuk menghadapi segala macam tantangan. Kenapa belum menikah? Takut ya mau menikah ya? Orang masih kuliah. Masih belajar. Selesaikan dulu tugasnya. Iya Pak Guru, gurunya ngebelain aja sih. Bukan, yang namanya Iya, menikah itu kan harus banyak, Betul, betul. banyak persiapan yang harus siapkan. Dan Terus menikah kalau itu saya menambah ada merasa tanggung takut jawab. nggak untuk menikah? Kalau merasa takut sih ya agak was-was juga ya. Pertanyaan, Ada- sudah sunat? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Udah sunat, udah ada pekerjaan, Nah. udah ada pekerjaan tetap. Belum, Ustaz. Belum. Itu karena kan harus ada nafkah lahir dan batin. Yang ditakutkan apa kalau dari Islam sendiri Ya. untuk menikah? Jadi coba ngebayangin diri sendiri, ngebayangin ya. Anak orang dilahirkan sama emaknya, dibesarkan sama bapaknya, disekolahkan sama bapaknya, terus kita mau ngambil gitu. Mau ngambil si anak itu. Yang udah jadi Yang itu. udah jadi itu. Pasti kita butuh persiapan yang banyak. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan mitsaqon ghalidha. Ada perjanjian yang sangat keras yang Oh, berarti sangat sudah kuat. siap Wah, dia. Masya Allah. Karena sudah tahu rambu-rambunya. Oh. Orang yang biasa langsung mau menikah aja lantas tidak tahu rambu-rambunya, langsung menikah aja tidak ada perasaan was-was dalam kehidupannya, itu berarti orang yang apalagi tidak ada persiapan, langsung saja menikah. Oh ternyata ada tanggung jawab. Tuh, tapi gini. Tapi pernikahan yang disegerakan kalau siap lahir batin itu bagus. Apa itu? Karena kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah mereka itu butuh yang namanya melampiaskan hawa nafsunya atau biologisnya. Betul. Dan itu adalah satu fitrah. Nah. Itu adalah diperbolehkan. Hanya bedanya di dalam Islam itu pacaran itu boleh loh. Masa? Boleh, tapi nanti setelah pernikahan. Oh, Karena dibalik. fitrahnya manusia itu Jadi adalah pacaran itu setelah Iya, pernikahan. karena fitrahnya manusia saling memandang, saling memegang, saling bercumbu dan selanjutnya itu boleh tapi dilakukan di tempat-tempat yang halal. Nah, pertanyaannya, kan kita cowok-cowoknya ada 3 belum nikah nih. Siapa? tuh? Islam itu indah. Siapa? Syam, kemudian Risma Wanda, kemudian ada Cepi. Walaupun dia sudah Pernah merasakan. tapi udah duda, berarti dia disebutin. jadi belum nikah lagi dia. Betul. Ini tapi mudah-mudahan nih semua laki-laki yang nonton Islam itu indah ini seperti Ustadz Syam. Jadi nggak menggampangkan juga pernikahan. Harus ada persiapan yang sangat luar Bagus. biasa. Itu bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam nih, luar biasa nih. Nah, nih Tunggu pelajaran dulu, juga. Apa Pak pelajaran yang Ustadz? terbaik itu ketika kita meneladani, mengambil Betul. contoh. Betul. Kan kadangkala kalau kita mau menikah itu harus pergi ke petua-petua dari orang tua, Masya Allah. dinasehati, itu Ya. penting. Betul Pak Ustadz, kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di rumah nanti untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Telepon aja ke 791-87700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bisa juga lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtag pengantin baru. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaki. Tentang Jangan apa kemana-mana. ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
seorang peneliti dari Ohio University mengatakan di dalam jurnal sosiologinya, dia melakukan penelitian di sekitar tahun 1985 sampai tahun 2000. Dia melakukan survei terhadap 9.000 orang. Dia meneliti ternyata kekayaan orang yang menikah itu meningkat 2 kali lipat. Kekayaan orang yang menikah itu jauh lebih banyak 4% dibanding seseorang atau 2 orang pasangan yang digabungkan kekayaannya. Contoh, orang yang memiliki pacar, masing-masing punya pekerjaan, lalu kekayaan keduanya digabung, itu lebih sedikit daripada kekayaan orang yang sudah menikah. 4% tiap tahunnya, menurut Jay Zagorsky dari Ohio University. Ini penelitian dilakukan tahun 1985. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau Allah mendapatimu sedang dalam kesusahan, Allah yang membuatmu kaya, kata Allah. Allah yang memberikan segala karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Ayat ini sebenarnya memotivasi bagi para laki-laki yang takut menikah karena khawatir miskin. Insya Allah, Allah akan membantunya sepanjang ada semangat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar dan mendengar bersama-sama dari kisah tentang sepasang pengantin suami istri yang terkenal dengan pengantin langit, tapi pernikahannya hanya 1 malam saja. Pengantin 1 malam. Inilah kisah mengenai sahabat Rasulullah SAW bernama Hanzalah. Kisah mengenai Hanzalah, kisah yang menjadi sedemikian populer, menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Karena Hanzalah adalah seorang pengantin baru yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke medan perang. Hanzalah bin Abu Umair. Hanzalah ini atau bin Abu Amir ini, ayahnya bernama Abu Amir, adalah seorang pemimpin suku Aus yang berada di Madinah. Abu Amir ini sangat membenci Rasulullah SAW dan memusuhi Islam pada saat itu. Lalu ia tidak tahu bahwa anaknya sendiri, Hanzalah, adalah salah seorang yang telah memasuki Islam. Kemudian Hanzalah pada suatu ketika menikah dengan seorang wanita pujaannya bernama Jamilah. Jamilah ini adalah anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik yang juga sangat membenci Islam sejatinya. Sore itu adalah sore yang begitu romantis. Angin berhembus dengan sepoi-sepoi, tanaman bergoyang-goyang seakan-akan ikut berbahagia atas pernikahan 2 anak manusia yang solih dan solehah ini, 2 anak manusia yang sangat mencintai Allah ini. Ia adalah Hanzalah dan Jamilah. Pernikahan Hanzalah dan Jamilah pun pada akhirnya sore tersebut kembali menjadi malam. Memasuki malam gemintang, langit menjadi begitu tenang, gemerlap bintang-bintang yang begitu indah, membuat malam itu menjadi malam pertama yang tidak pernah mereka lupakan sama sekali. Malam pertama yang begitu indah, malam pertama yang begitu syahdu, yang penuh dengan keromantisan ala pengantin baru. Malam itu mereka saling bercengkrama satu sama lain. Malam itu mereka saling berpegangan, saling menatap, saling bercumbu. Alangkah membahagiakannya malam itu. Malam pengantin yang luar biasa yang tidak pernah mungkin dilupakan. Mereka saling bergenggaman hingga pada akhirnya subuh tiba. Malam yang tidak pernah mereka sangka akan begitu luar biasanya membekas di hati mereka. Namun ternyata di keindahan pada hari itu, pada malam yang dingin itu, pada saat tangan mereka saling bergenggaman itu, tiba-tiba begitu pagi mulai datang, begitu matahari mulai terlihat, terdengar teriakan dari orang-orang muslim untuk pada hari ini, saat ini, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, larilah kalian, pergilah kalian untuk pergi dalam perang Uhud.
pada hari ini, saat ini juga Hanzalah yang mendengar seruan tersebut dari luar rumahnya, kemudian lantas langsung melepaskan genggaman dengan istrinya, langsung melepaskan pelukan dari sang istrinya, langsung bersiap-siap memakai baju dan berlari menuju ke medan perang, menuju perang Uhud. Kemudian pada saat itu di pagi itu ia meninggalkan istrinya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ia begitu merindukan peperangan Uhud ini, karena ia tahu orang-orang yang mengikuti perintah dari Allah ini adalah orang-orang yang teruji akan keimanannya, adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Hanzalah lebih memilih mencintai Allah dan meninggalkan istrinya ini, padahal ia sedang bergenggaman semalaman dengan sang istri pengantin baru ini. Lalu apa yang terjadi? Dalam perang Uhud tersebut, Hanzalah pun pada akhirnya berperang dan melawan duel salah satunya dengan Abu Sufyan, seorang kafir Quraisy yang terkenal akan kejahatannya. Hanzalah mulai menebas kanan kiri pedangnya untuk melawan Abu Sufyan. Kemudian apa yang dilakukan Hanzalah? Menebas kaki kuda dari Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan pun terjatuh dari perang Uhud. Dan ketika Abu Sufyan bersiap-siap dan ketika Hanzalah bersiap-siap untuk pada akhirnya menebas dari Abu Sufyan ini leher Abu Sufyan pun kemudian merintih dan berteriak-teriak memanggil orang-orang di sekitarnya. Wahai orang-orang Quraisy, lawan si Hanzalah ini, ia ingin membunuhku, lawan ia, habisi ia. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy yang mendengar hal tersebut pada pengantin baru yang baru menjalani pernikahan ini tidak seberapa. Kelak engkau akan menambah tantangan lagi dengan lahirnya generasi anakmu makin bertambah. Tapi jaminan dari Allah, ada 3 orang yang dicukupkan rezekinya, dibantu oleh Allah akan rezekinya, tidak usah ragu. Siapa itu? Orang yang ada niat untuk bayar utang, orang yang ada niat untuk mengurus agama Allah, membantu agama Allah. Dan yang ketiga, orang yang ada niat untuk menafkahi keluarganya. Insya Allah, barang siapa laki-laki takut menikah karena miskin, kalau saya menikah nanti jatuh miskin, uangku akan terbagi, uangku akan diambil istri, kafir, kubur nikmat. Makanya laki-laki yang tidak menikah pelit, karena tidak mau berbagi. Uang diambil semua. Istri tidak mengambil hartamu, istri itu mengatur hartamu, istri itu mengelola hartamu. Tahu nggak? Istri bagaikan lemari, baju disimpan di lemari. Kayaknya baju itu milik lemari, celana itu milik lemari. Bahkan ada topi yang dimasukkan di lemari, ada buku-buku dimasukkan di lemari, harta dimasukkan di lemari, emas dimasukkan di lemari. Laki-laki apanya? Jadi semua harta milik istri. Jadi suami milik apa? Suami memiliki kuncinya. Jadi tidak usah ada pelit, tidak usah takut. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Tidak ada masalah. Ini kajian kita, bagaimana kita menjalani rumah tangga yang baik. Rumah milik siapa? Milik istri. Harta milik istri dan anak. Emas-emas Istri dan anak. semua. Istri dan anak. Dari suami milik apa? Memiliki istri. Iya, tepuk tangan. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong Bu buat kajiannya Pak Ustadz Maulana, luar biasa. Mudah-mudahan Ustaz Sauki yang paling enak, ya. tuh. Apa tuh Pak Kalau Ustadz? saya juga begitu. Kenapa? Semua harta milik istri, milik anak semua. Saya ditanya, Ustaz punya apa? Punya istri. Iya. Kalau Ustazah Punya Kenapa? semua. Karena Ustaz Hoki kan udah istri. Iya. Dia punya semua berarti. Alhamdulillah. Ori, Masya Allah. Mas Ori ya? Iya. Namanya apa? Bang Ori. Bang Ori, selamat ya. Semua milik Ustaz Ori. Ayo kita kasih kesempatan yang di rumah yuk, yang mau bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah silakan telepon ke sini sekarang ke 791-87700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silakan keluarkan unek-uneknya atau mungkin mau curhat boleh, silakan. Alhamdulillah udah ada yang masuk. Silakan diangkat diangkat, Ustaz. Tinos. Halo? Ya, Sini Mas. Tinos, angkat. Oh, iya. Sini. Kebetulan pengantin baru. Iya. Allah. Halo, assalamualaikum. Masih ada plastiknya Bu, pengantin baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Kalimantan Barat. Pak. Kalimantan Barat. Passwordnya apa? Kalimantan Barat. Nggak ada password. Oh, nggak ada Namanya siapa? bukan Namanya Ya, Kalimantan Barat itu adalah provinsi terbaru. Oh gitu. Iya, ya betul tidak Bu? Iya, Iya, provinsi baru Kalimantan Ibu Barat. namanya siapa Ibu? Bu Dewi. Di mana Ibu Kalimantan Dewi. Baratnya Ibu Dewi?
Tarakan. Pontianak. Oh di bukan ya. Pontianak. Oh bukan. Bukan Kalimantan Baru. Udah kencok Kak, salah lagi. Ayo Ibu Dewi silakan pertanyaannya Ibu. Utara ya. Ini Ustazah dan Pak Ustadz, saya mau nanya. Utara yang baru. Saya mau nanya tentang talak. Talak, Oh, iya. talak. Silakan. Kinos turun. Jangan. Kita suruh duduk nih, Jangan. Enggak kalau talak jangan. tahu. Talak pondok bukan nih? Nggak Bukan. boleh. Itu salak. Jangan pengantin baru, jangan ada pikiran talak di dalam otaknya. Ayo silakan Ibu Dewi. Ya, saya mau nanya, suami saya itu kan apa istilahnya? Saya itu udah pernikahan yang kedua. Pernikahan kedua. Ibu adalah istri kedua gitu maksudnya. Enggak, gini, suami saya tuh nikah lagi secara diam-diam. Oh nikah lagi secara diam-diam. Iya, terus. Setiap kali telepon ke saya tuh, dia tuh bilang itu sibuk kerja, katanya nggak bisa pulang ke lokasi. Terus lama-lama ketahuan tuh punya dia punya istri. Dia dinikahi istri kayak gitu kan. Udah kayak gitu tuh, saya nggak terima kayak gitu. Terus dia gimana ya secara apa tuh dia nelpon ke saya. Udah katanya saya talak kamu, katanya saya cerai kau, kata dia dan gitu. Tuh gimana tuh? Ditelepon aja tuh Bu ya talaknya Bu ya. Nah, tuh gimana tuh? Oh iya. Iya. Sebentar Ibu Dewi jadi tutup teleponnya biar dijawab dulu sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan Ustazah. Terus sekarang tuh dia tinggal sama istrinya, jadi jarang pulang. Terus Iya. apa tuh? Apa yang harus saya lakukan? Iya, oke Bu Dewi sabar dulu ya. Gitu. Iya. Kan Ibu tenang dulu biar dijawab dulu ya. Kalau Ibu bingung, Ibu sambil pegangan. Sebentar Bu, dijawab dulu. Ustazah. Suara TV-nya agak dikecilin, Bu. Iya, silakan Ustazah Oki dijawab. Ibu tergantung dari suaminya. Kalau suaminya dalam kondisi yang sangat marah, terkadang orang yang sangat marah dia nggak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Kalau benar-benar dalam sangat marah, nanti kalau udah dalam saat yang tenang, ibu tanya lagi maksud dari kalimat talak tersebut. Tapi kalau kemarin, kira-kira dia dalam kondisi yang sadar, kemudian dia mengucapkannya juga tadi secara jelas, sebenarnya di dalam Islam itu sudah jatuh dalam tolaknya. Jadi ibu yang lebih mengetahui, itu kondisinya suaminya lagi marah semarah-marahnya atau dalam kondisi yang tenang pada saat itu ketika mengucapkan hal tersebut. Dalam kondisi sadar atau dalam kondisi yang sangat sedang tinggi-tingginya. Kalau dalam kondisi marah nanti ibu tanya lagi tentang talak tersebut. Karena Gitu ya, Bu? ada 3 yang tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak, rujuk. Tuh 2, 3 nikah, talak, rujuk. Tuh 2, 3 nikah, talak, rujuk. Nah ini bahaya nih. Buat suami-suami yang suka mempermainkan kata talak. Nih Kinos, hilangkan kata talak di situ. Jangan pernah ada pikiran untuk berkata talak. Kepada seorang suami, betul tadi kata Ustaz Oki, tanya balik. Kepada semua istri beritahu suami, itu jangan dekati aku dulu. Jangan dekati dulu. Coba dekati. Jangan dekati. Jangan. Ya udah deh kalau jangan. Jangan, tanya dulu. Kenapa jangan? Waktu ditelepon kamu bilang talak itu benar-benar atau main-main atau emosi? Bercanda gitu. Bercanda doang. Lain kali jangan bercanda. Iya. Awas ya. Iya. Ayo. Kayaknya juga nggak boleh Ya, Ibu, ya. ya. Untuk yang di rumah juga nggak boleh. Tuh, ini bercanda-bercanda. pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat nih. kita semua. Masya Allah. Ibu Ya, Dewi jadi terima kasih usahakan banyak jangan ya. pernah mempermainkan kata talak. Iya. Selamat salam buat orang di Pontianak. Salah aku tadi itu. Iya, Kalimantan Masya Allah. Baru itu Kalimantan apa ya? Utara. Utara. Iya, ini buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam itu Indah ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih di Islam itu Indah dan masih ada di bintang tamu kita hari ini ada Kinos dan sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah karena kita masuk ke segmen apa Ustaz Oki? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Ya sekarang kita masuk di segmen Mau Ya. Tahu Dong. Udah ada Kinos di sini yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari Twitter kita di islamituindah@yahoo.com atau yang masuk juga ke Twitter kita di @islamitu_indah. Yang pertama itu ada dari
@evi_ana. Oke. Apa boleh menempelkan foto atau poster idola di kamar? Wah, gimana nih Ustaz Poster itu hati-hati aja. Carilah gambar-gambar yang mengarahkan memotivasi kita untuk semangat. Kayak figur-figur yang membuat kita bangga. Itu boleh-boleh aja membuat kita semangat. Saya 007 supaya apa? Semangat. Semangat. Apa mission IP seberapa? Apa? Membuat semangat, Betul. memotivasi, membuat karya. Itu kan memacu diri. Itu boleh-boleh aja. Tapi hati-hati, gambar yang mengundang syahwat itu bahaya. Karena kenapa? Bisa mengundang maksiat, dosa dan sebagainya. Tergantung dari gambarnya sih. Makanya ada 5 yang dilihat data pahala. Lebih bagus yang gambar-gambar yang melihat pahala. Apa itu? Melihat Ka'bah. Gambar Ka'bah kan? Melihat Al-Quran. Gambar Al-Quran. Nah, melihat apa lagi? Yang ketiga melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang harus ada di rumah ya. Selalu ada air Zam-Zam di rumah. Yang keempat adalah melihat wajah orang tua. Menimbulkan bakti, cinta sehingga kita mendoakan. Dan yang kelima memandang wajah ulama. Masya Allah, tuh Jadi, jelas apa nih. foto Ustadz Maulana dipajang? Boleh. Kalau Ustadz Maulana kan nggak mungkin juga menimbulkan syahwat masalahnya, iya kan? Yang bahaya itu yang menimbulkan foto syahwat. Ulama. Betul. Iya, saya selalu pergi ke Kalimantan itu, di Kalimantan itu paling banyak foto-foto ulama. Betul, Masya Allah. Nih lanjut lagi nih, kita ke pertanyaan yang kedua nih. Masih, dari email. Emailnya dari fani_hasana@yahoo.co.id. Pertanyaannya, ada nggak sih caranya supaya dijauhkan dari mimpi buruk ketika tidur di malam hari, Ustaz Hoki? Caranya tentu hari-harinya penuh dengan zikir dan penuh dengan membaca Al-Quran, melakukan hal-hal baik. Yang kita harus paham dulu, mimpi itu kan ada 3. Ada mimpi memang dari Allah, ini diberikan kepada orang-orang soleh. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, itu salah satunya. Kemudian mimpinya Nabi Yakub, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat ada 11 bintang yang bersujud, kemudian diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Itu mimpi dari Allah. Ada mimpi yang dari setan. Ada mimpi dari diri sendiri karena was-was, misalnya seorang penjahat dikejar-kejar sama polisi, tidurnya malam dikejar-kejar juga sama polisi gitu. Itu mimpi dari diri sendiri, harus dibedakan dulu. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya tidak mimpi buruk selain seharian itu tiap hari penuh dengan berzikir, mengerjakan hal-hal baik, kemudian mereka pun melawan Hanzalah. Mereka menebas kanan, kiri, pedang, belakang untuk Hanzalah tersebut sehingga Hanzalah pun yang tadinya berdiri tegak kemudian jatuh. Dan bukan sampai di situ saja. Abu Sufyan memang selamat, tapi beda dengan Hanzalah. Tombak-tombak pun pada akhirnya menuju ke badannya sehingga Hanzalah pun mati di situ sebagai syuhada. Pada saat Hanzalah mati sebagai syuhada dalam perang Uhud, kemudian orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya ada ayahnya sendiri, Abu Amir, melihat keadaan anaknya. Orang-orang di perang Uhud yang kemudian mati sebagai syuhada, para pasukan muslim, mereka tidak hanya mati begitu saja, tapi dicincang-cincang juga badannya. Tapi tidak dengan Hanzalah, karena Abu Amir melarang hal tersebut, karena itu adalah anaknya sendiri. Lalu ketika para sahabat dan Rasulullah SAW setelah usai dari perang Uhud, mereka melihat para pasukan-pasukan yang telah menjadi syuhada. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat mayit atau jenazah dari Hanzalah, kemudian terdiam dan terpaku, sehingga sahabat-sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul? Kenapa engkau tertegun melihat jenazah dari Hanzalah ini? Aku melihat Hanzalah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan di antara langit dan bumi aku melihat beribu-ribu malaikat sedang memandikan jenazah dari Hanzalah ini. Coba tanyakan kepada sang istrinya Jamilah, apa yang ia lakukan, apa yang Hanzalah lakukan sehingga malaikat memandikannya. Lalu ketika ditanyakan oleh sang istri, apa jawab istri Jamilah ini kepada para sahabat? Sesungguhnya Hanzalah pada saat itu sedang bermesraan denganku. Ia belum sempat mandi junub, ia belum sempat mandi wajib untuk membersihkan dirinya. Begitu ia mendengar kumandang perang, ia langsung pergi dan meninggalkanku, lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding aku. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Lihat, inilah sang pengantin baru yang rela meninggalkan istrinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kecintaan yang lebih utama selain kecintaan kepada Allah. Iya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi belajar dari kisah tersebut kepada semua nih pengantin baru, bukan berarti setelah kita menikah semua ibadah kita terhalangi oleh istri. Justru pasangan itu mendorong kita untuk lebih hebat dalam hal ibadah. Istri mendukung suami dalam hal ibadah, bukan menghalangi suaminya untuk beribadah. Begitu pula sebaliknya, wanita-wanita itu tidak boleh lagi dihalangi ibadahnya. Dulu dia rajin salat 2, setelah menikah nggak salat 2. Wah, dulu suaminya rajin,
berdakwah. Ketika dia sudah menikah, kurang ibadah dakwahnya. Nauzubillah. Justru istri ataupun suami saling mendukung karirnya masing-masing. Betul. Bukan malah menghalangi. Betul, betul, Pak Kayak Ustadz. Ustaz Oki ya, didukung terus karirnya ya. Alhamdulillah. Suaminya juga Masya didukung. Allah. Ini abang lagi nonton, abis itu kasih kritik kan, nanti ceramahnya lebih padat lagi ya, lebih bagus Iya, lagi gitu. luar biasa Makasih kalau ya gitu. abang ya, makasih. Istri saya juga begitu. Siapa? Mau kalah saya. Nanya Ustadz. Orang saya mau kasih kesempatan dulu ke Ustadz ya, Ustadz Oki. Sama jamaah yang ada di studio nih yang mau bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah boleh. Silakan angkat tangannya, ayo. Angkat tangan dulu sebentar. Oh ini aja dulu nih si Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Teti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tangerang. Di BKMT Tangerang. Oh, BKMT ya Tangerang. Iya, Silakan, Ibu. bajunya ketahuan. Oh gitu ya. Ada tulisannya. Silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya seorang anak perempuan dan sekarang sudah menikah dengan pria pilihannya. Bukan pilihan ibu. Bukan. Awalnya saya tidak setuju karena sifatnya dia kurang baik gitu ya. Tapi anak saya karena mencintainya jadi saya izinkan. Dan sekarang anak saya mengeluh, sering ngadu ke saya. Dan gimana, apakah saya harus menegurnya? Apakah gimana Pak Ustadz tuh? Atau mapacida bahasa Bugisnya itu. Apa tuh artinya Pak Ustadz? Syukurin gitu. Oh enak aja. Anaknya masa disyukurin. Ibu terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa Ibu. Atau Silakan. rasain. Nih dijawab dulu nih Ustaz Zoki dulu deh. Makan itu cinta. Ustaz Itu Zoki silakan. ini contoh bagaimana pentingnya mendengar nasihat dari kedua orang tua. Betul. Karena mereka jauh lebih berpengalaman dibanding anak-anak muda nih. Anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta, maka cintanya buta, seakan-akan yang lain ngontrak. Cuman berdua saja, makanya dikatakan cinta itu buta. Hati-hati dengan cinta. Nah, membahas mengenai hal tadi, diteliti dulu apa kesalahannya. Kalau kesalahannya bisa ditolerir, alangkah lebih baik untuk bersabar. Dan kemudian sang anak, jadi anak dulu Bu yang ngobrol sama suami. Kalau nggak bisa baru dipanggil hakam atau ahli keluarga, ibu yang tugasnya untuk mendamaikan, bukan mengkompor-komporkan. Tapi kalau kesalahannya tidak bisa ditolerir, contohnya berzina, contohnya memukul, KDRT yang sudah berlebihan dan membahayakan nyawanya, maka itu alangkah lebih baik untuk dipikirkan ulang pernikahan tersebut. Iya, ini Gitu. mungkin tambahan Pak Ustadz nih buat anaknya Ibu juga jangan buat, bentar ngadu. buat anaknya ibu. Jangan suka mengadu-ngadu. Semua ini pengantin baru ini. Kalau ada permasalahan rumah tangga, jangan suka mengadu-ngadu. Selesaikan di rumah tangga kalian masing-masing. Jangan pergi mengadu, karena bisa jadi Anda marah di pagi hari, marah di siang hari, marah di sore hari, malamnya sudah rujuk lagi. Tapi kalau melibatkan orang tua, kita sudah rujuk, anak sudah rujuk, tapi orang tua masih marah sama menentunya. Betul. Jadi jangan betul. coba-coba melibatkan. Begitu pula orang tua jangan ikut campur dengan permasalahan anak. Betul. Kenapa? Kenapa itu menantuku? Kenapa? Jangan. Kenapa? Nanti dia baikan, kamu yang susah baikan. Betul. Itu. Ibu bagus. Ibu langsung ademkan, berikan pengalaman ibu untuk menyelesaikan rumah tangga, tidak usah dikompor-komporin. Nah, tuh Ibu terima kasih banyak Bu, luar biasa pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Ini pelajaran buat kita semua nih, buat Kinos juga yang pengantin baru. Kalau ada masalah sama istri, nggak usah ngadu-ngadu sama orang tua. Selesaikan berdua. Selesaikan berdua aja. Mudah-mudahan selesai di situ, nggak ada yang berlanjut-lanjut lagi. yang Pokoknya kalau enggak-enggaknya. perlu tembok tidak dengar. Betul, Masya Allah. Ini buat yang di rumah nih, kita akan kasih tahu lagi nih lebih dalam lagi. Karena setelah ini Pak Ustadz akan mengkaji lebih dalam tentang menikah itu seperti apa. Menikah itu butuh ilmu, masa tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Takkan ada habis-habisnya kalau kita membahas tentang pernikahan. Makanya pernikahan itu butuh bekal sebelum, ketika, dan setelah menjalani pernikahan itu. Makanya kajian kita adalah bekal ilmu dalam pernikahan.
Mohon maaf, bukan berarti yang membawa kajian ini lebih ahli, berpengalaman, atau lebih memiliki. Tidak. Kita hanya saling mengingatkan. Ada bekal yang harus disiapkan ketika orang akan menuju ke pernikahan. Bekal menuju ke pernikahan ada 5. Usahakan memiliki bekal apa? Agama. Karena ketika orang akan menikah, nikah itu adalah ibadah. Nikah sunnah paman ragaiba anis sunnah palesamini. Buat laki-laki, perempuan, semua jadi ibadah. Bekal agama, sosok laki-laki akan menjadi imam, dan sosok wanita akan jadi makmum. Bekal yang kedua adalah ilmu. Bagaimana arus pernikahan itu harus diilmui. Bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Belajarlah untuk jadi istri yang baik. Dan ingat, ketika orang belajar tidak boleh puas dengan ilmunya. Selalu menambah, menambah, dan menambah. Tidak boleh orang puas dengan ilmu. Ketika orang stuck dengan ilmunya, disitulah letak ketidakmampuannya dia. Bekal yang ketiga. Apa bekal yang ketiga? Bekal fisik. Harus ada bekal fisik. Merawat tubuh, memelihara diri, menjaga kondisi diri. Itu penting. Kebutuhan pokok dalam al-fisik adalah sehat. Kebutuhan tambahnya adalah kebugaran. Dan kebutuhan tambahan yang kemewahan adalah mempercantik, memperganteng diri. Dan ingat, sehat itu penting. Sosok suami maupun istri apalagi yang akan melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik, makan yang terbaik. Kemudian yang keempat, bekal yang paling penting ketika orang menikah adalah harus ada materi. Karena ada jaminan, ada nafkah. Bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Istri tidak dicarikan nafkah, tapi memberikan dia nafkah. Karena betapa banyak orang banyak harta tapi pelit pada keluarganya. Dan ukuran nafkah itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, tapi seberapa engkau akan memberikan nafkah itu. Sehingga nafkah itu bisa jadi 2, lahir dan batin. Ingat, berikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Apalagi yang kelima adalah bekal sosial. Apa itu? Ada mertua, ada ipar, ada keluarga istri, ada keluarga suami. Bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka, dengan keluarga yang baru. 5 ini adalah bekal untuk orang mau menikah. Agama, ilmu, fisik, materi, dan sosial. Ketika orang menjalani pernikahan, maka bekal yang paling hebat adalah sanggup melaksanakan 3 hal. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mampu memberi, mampu menerima, dan mampu memberi kasih sayang. Ini penting. Mohon maaf kepada seluruh, kalau tidak ada tantangan kan tidak seru. Iyalah, justru Tapi yang itulah jelas, bumbu-bumbunya. kalau dari awal sudah mengikuti prosedurnya dari Allah dan Rasulullah, insya Allah tantangan-tantangan itu bisa diminimalisir. Betul. dengan Yang paling baik. penting nomor 1 juga Kayak hati dulu nih. Iya, Iya. kayak anak yang habis mandi kasih minyak telon kan? Betul. Iya. Jadi ketika Betul. sudah tidak Antisipasi. Iya. lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul Pak Ustadz. Ini buat jemaah Betul. yang di rumah nih, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Nah, bagi Anda yang nggak kebagian teleponnya, bisa lewat Twitter kita juga di @islamitu_indah. Setelah ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang pernikahan yang bahagia itu seperti apa sih? Yang ada tantangan, yang nggak ada tantangan, atau yang bisa melewati tantangan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak semua diberi kesempatan untuk menanggung kehidupan insan.
Ketika manusia mau diketahui dia orang baik atau tidak, patokannya lihat dari keluarganya. Kalau dia mampu berbuat baik kepada keluarganya, orang terdekatnya, merekalah orang yang baik. Karena kenapa? Patokannya adalah dalam diri keluarga dulu. Mau jadi pemimpin tapi keluarganya amburadul, bagaimana bisa? Kita butuh figur. Sehingga tadi dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, cukuplah dikatakan zalim jikalau dia menyanyiakan orang yang jadi tanggungannya. Itulah. Pertanyaannya, ukuran kebahagiaan itu yang bagaimana? Apakah yang siap menerima tantangan, lari dari tantangan, atau tidak punya tantangan, atau berhasil menyelesaikan tantangan? Ingat, hidup itu adalah penuh tantangan. Oleh nabluwannakum bisa minal khawfi wal ju', semua kan diuji. Selama engkau hidup dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwa hidup adalah ujian. Iya. Selama kita hidup pasti diuji. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kehidupan kita, semakin banyak ujian itu. Dan kenikmatan itu apabila kita sudah menyelesaikan ujian. Betapa nikmatnya kalau itu sudah melahirkan. 9 bulan dibawa. Setelah keluar bisul pas keluar permasalahan kehidupan pasti ada, karena hanya orang mati yang sudah tidak punya masalah lagi, karena dia sudah mati. Orang kaya pasti banyak masalahnya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik banyak masalahnya karena perlu perawatan, orang jelek perlu operasi. Itu banyak. Tidak ada orang tidak punya masalah. Anak kecil punya masalah, orang besar punya masalah, orang dewasa punya masalah. Apalagi orang yang sudah menikah. Untuk meraih bahtera rumah tangga yang bahagia itu harus melewati tantangan. Tapi justru tantangan itulah yang membuat orang bisa jadi dewasa. Bagaimana mungkin perahu itu bisa berjalan tanpa ada ombak dan angin yang kencang? Justru itu adalah pemacu untuk bergeraknya perjalanan bahtera kehidupan kita rumah tangga. Adanya selisih paham, adanya perbedaan, adanya interaksi dalam rumah tangga, dalam hal ini istri yang butuh, sehingga suami belajar untuk bisa beradaptasi dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri kaget melihat suami ternyata punya kebiasaan ngorok lah. Iya. Oh, ternyata suami saya tidak mau diganggu kalau tidur. Oh, pas dibilang ngorok, Ustazah Oki yang senyum-senyum. Kenapa sih Ustazah Oki? Suami ngorok juga? Enggak, saya ngorok kalau misalnya lagi ngantuk, lagi capek gitu. Jadi saya tidak tahu apakah saya ngorok atau tidak. Kebetulan istri saya tidak ngorok. Oh, alhamdulillah. Diam-diam, tidur lagi dia. Diam-diam istri saya tidur. Ini istri saya nikmat hidupnya. Mudah tidurnya. Kalau aku mudah tidurnya di perjalanan. Makanya istri saya bilang, kakak enak, kemana-mana ke daerah-daerah aman. Karena di pesawat tidur, di mobil tidur. Makanya saya tidak mau jadi, tidak tahu mau bawa mobil, enggak. Aku tidak mau nyetir. Karena kalau saya naik mobil pasti tidur. Jamaah. Sekarang, apakah permasalahan tantangan itu menyebabkan kita baik atau malah memburuk? Justru kita belajar untuk melewati tantangan itu. Apalagi yang namanya wanita menggunakan perasaan, laki-laki menggunakan logika, laki-laki hebat dengan kejantanannya, kedewasaannya, tanggung jawabnya. Tapi wanita memiliki kelebihan dari rahimnya, kasih sayangnya. Itu kan luar biasa. Untuk menyatukan dua hal ini tidak gampang loh. Satu dari sisi kelembutan, satu dari sisi sisi tanggung jawab. Antara tanggung jawab dan kasih sayang yang disatukan itu luar biasa. Satu emosi, satu penyayang, satu tegas, satu lembut. Itu luar biasa loh. Makanya kadangkala dipertemukan dua sisi yang berbeda. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya pendiam. Kalau istrinya cerewet, pasti suaminya pendiam. Tidak disatukan dua yang sama. Kalau dua-duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Kalau dua-duanya diem, maaf ya, kalau dua-duanya diem, nggak ada yang jadi-jadi. Pasti ada yang cerewet. Ada yang itu. Harus seperti itu. Coba kita tanya jamaah,
Bapak sudah berapa lama pernikahannya? Sudah lama sekali. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Lebihnya itu 10 tahun. 40 dong Pak Ustadz. Bapak 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. 6 tahun. Maaf, lebih lama saya. Saya 7 tahun. Ada tantangannya enggak, Pak? Banyak. Banyak sekali. Apa aja? Ya, biasalah sama seperti kehidupan orang-orang yang lain juga. Dan itu tentu dirasakan juga sama orang-orang yang Selama 30 tahun lebih Selama itu. 30 tahun. tidak selamanya tantangan. Ada juga yang manis-manis. Wah. Saya tidak setuju itu. Bulan madu. Berarti cuma 1 bulan yang manis. Wah, betul Pak Ustadz. Bulan lainnya pahit Betul. semua. Itu kan kalau udah lama Pak Ustadz, coba dong yang tanya sama yang baru-baru nih, Yang baru-baru nikah. gimana? Udah ada ini belum? Maksudnya pasti kan ada perbedaan pendapat, karena kan masing-masing kan dibedakan. Udah bertengkar? Setelah menikah belum? Belum ya? Tapi Alhamdulillah belum. perbedaan pendapat yang paling sering apa nih? Setelah menikah? Setelah menikah, jadwal kerja mungkin ya. Jadwal kerja. Iya. Ribut-ribut dikit. Kamu Nggak kan ribut jangan sih, nggak maksudnya ribut. berdiskusi. Berdiskusi. Pembagian tugas ada So nggak? far masih berdiskusi. Sudah ada pembagian tugas? Di rumah udah. Ada apa-apa aja? Gantian siapa yang bersihin rumah gitu udah. Oh, sudah begitu? Udah begitu. Oh, itu memang seru banget sih Pak Ustadz. Seru. Pengantin-pengantin baru ini kan lagi menyamakan visi misi nih ke depan mau kayak gimana. Karena kan mereka kan dari latar belakang yang berbeda, orang tua yang berbeda, pendidikan Iya. yang berbeda gitu kan. Itu visi Jadi, misi penting banget. penting Bahkan banget. dilakukan sebelum pernikahan. Apalagi Betul. menyatukan 2 suku yang berbeda ya. Iya. Ada 2 budaya yang berbeda. Betul, Pak Terus Ustadz. 2 sifat yang berbeda. Itu luar biasa, sesuatu yang beda itu menarik juga. Banyak tantangannya karena mau disatukan. Betul. Kecuali kalau menikah laki-laki dengan laki-laki. Aduh. Itu tapi haram. udah ada komplain belum dari istri? Seandainya kayak tadi mungkin, Kinos ternyata tidurnya ngorok Oh gitu. iya makanya tadi Ada. senyum-senyum. Udah ketahuan Oh, bener, saya bener. ngorok sama Gina. Bener ya? Udah ketahuan ngoroknya. Oh gitu. Oh, udah Tapi ketahuan. Gina nggak ngorok juga kan? Gina Kalau nggak. ngorok dua-duanya ntar nggak ada yang tidur. Entah Gina nggak ngorok, entah saya duluan tidur daripada Gina. Jadi Oh, saya nggak tahu gitu. dia ngorok apa enggak. Oh, berarti selama ini yang duluan tidur adalah Kinos. Saya dong. Belum pernah Gina duluan. Kan saya yang capek duluan. Oh, subhanallah, hebat ya. Wanita yang berarti wanita soleha itu Iya. adalah tidur sebelum suami tidur dulu baru istri. Betul. Nanti ketika suami belum bangun, istri sudah bangun. Iya, Masya Berarti Allah. Gina itu adalah Wanita istri soleha. soleha. Tepuk tangan, Masya Bu. Allah. Terus gini, sebentar Pak Ustadz sedikit satu nih. Kan banyak juga kan nih artis-artis yang baru nikah, umurnya baru sekian bulan, tiba-tiba udah ada masalah, mau bercerai lah, apa segala macam. Melihat hal kayak gitu, kayak gimana nih pendapatnya Kinos? Pelajaran. Pelajaran justru. Pelajaran. Pelajaran aja apa? Kaget. Pelajaran apa? Pelajaran maksudnya jangan Pelajaran sampai- apa? Pelajaran ya entah masalahnya apa, harus lebih sabar. Begitu? Betul. Alhamdulillah. Komunikasi. Betul. Dan pelajaran untuk banyak orang yang belum menikah untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Gitu kan makanya ada ta'aruf kan perkenalan. Tadi saya keluarga. ngobrol-ngobrol juga sama dia, udah ngobrol-ngobrol. Yang penting tuh harus begini. Jadi dia udah mulai sedikit-sedikit. Kalau Syam, Sam, ya.